Los Beyond 3 ada nggak gitu? Lawan Renpang lu ya. Apa yang akan lu lakukan ke Randy Pangalila? Saya itu Liver shot. Bikin pertandingan tinju itu susah ya? Bikin deal dua orang ini. susah, apalagi kalau big man susah. Mintanya udah beda-beda ya. Superstar mah udah ada egonya masing-masing ya. Gua maunya ini. Tapi lu katanya pernah jujitsu lu. Iya. Terus Si Jiu-Jitsu itu setelah gua Muay Thai. lu pernah Muay Thai? Kan elbow. Ini dia Super Mega Bintang Emon. Selamat datang di Impact Driven Legacy Podcast. Lu adalah pembuka tahun 2026. Ini Oke, thank di you. terakhir setup kita di hari ini. Jadi gue mohon maaf ya. Oh berarti ini gue bagian sisa-sisa. Jadi mohon maaf kalau kalian ngelihat Bang Bintang rada nggak fokus lihat atas, lihat belakang. Ini kalau lihat kamera kena kaki gue sila soalnya bawah takut kesusuban gue. bawah. Ini pada pecah-pecah ya. Pecah-pecah Rayap di ya, bawah. di atas rayap gitu ya. Mohon maaf lah ya. Gak apa-apa harus. Marvel dulu awalnya begini juga nih. Wih, masa sih? Iya Iron Man gitu dulu masih seng deh, ini masih seng. Oh dia bangun bajunya di Goa ya? Iya, ini Iya. kan semua ada mulanya. Gitu. Coba dia di Igun, pasti di Bintaro. Tapi Setelah bintang enggak, udah. Udah. Tanya ya, Udah, ya. dikitnya. Bintang Emon tuh artinya apa sih? Emon tuh cahaya. Ah, bohong. Masa Emon cahaya? Nah, lu nggak ngerti. Dia ada bahasa Tagalog. Filipin, orang Filipin ngomong. Emon tuh cahaya. Selos tuh gelap. Iya. Di Tagalog. Iya. Apa ada singkatannya? Emon. Bintang Emon? Enggak ada. Emon tuh ini aja panggilan aja, Los. Bintangnya? Bintangnya asli anjing, masa Emon yang asli gimana sih lo? Bintang asli, Emon panggilan. Catatan si Boy, ada orang namanya Emon? Dia tuh panggilan juga, nama aslinya Bintang dia. Lah, lu gak baca skrip, ada dia. Lu main emang catatan si Boy? Gua gak mau cerita sebenarnya, tapi nanti aja deh. Lu ada film banyak? Gua ada film 6. Suka duka tawa yang pertama ya? Enggak. Oh, yang kan terakhir. baru tayang. Kalau itu pertama, 5-nya mana? Oh iya. Gimana sih lu hitung-hitungan lu? Yang pertama, Pertama itu OKB. OKB, orang kaya baru. Orang kayak Bekasi. Oh, keren. Terus? Yang kedua itu Mili Mamet. Tapi OKB sebenarnya mirip lu sih. Apaan? Orang kaya botak lagi. Tapi gue botak ngikutin lu tau. Ama, Beneran. Lu dalam rangka apa emang? Gue dalam ragu gue pengen lu Los. Pengen jadi kayak lu. New Year New Me. Yes, New Year New Me. Why? Gue tadi pengen ngikutin sampai ras juga. Gue bisa gak ya jadi cindo gitu. Tapi lu sebenarnya ada cindo-cindonya tau? Masa? Ya, masa sih? Tapi padahal cindo gak gitu. Itu mah ngantuk. Ngantuk siapa? Siapa orang ngantuk? Satpam Sip 3. Ngantuk deh 2:30 tuh. Ngantuk deh. Iya. Matanya gitu. Gitu. Apa udah. Apa sih? Coba kalau Satpam Shift 3 lagi mimpin apel gimana? Apelnya jam berapa? Pagi. Pagi. Mm-mm. Semuanya. Pak, kita di sini. Oh dia Salah, kan ngantuk. Pak, kita di sini. Karena dia ngantuk. Ngantuk, nggak fokus. Jadi sebenarnya Satpam gak boleh sampai Shift 3 ya? nggak boleh. Nah, itu Shift 1, Shift 2 cukup. cukup. Nah, jadi kita semuanya punya porsi waktunya. Jadi maksudnya maling juga tahu. Oh, ada pembagian waktu gitu. Iyalah. Oh gitu. Iya. Kadang maling suka nggak tahu waktu. Betul, nggak ada waktu. Maling apa tuh? Maling waktu. Lu apa sih? Gua mancing mulu. Lu juga wah. Lu belum tahu maling waktu tuh apa? Wah. Lu juga mancing ya semua tuh. Mancing apa sih? Ya ngobrol-ngobrol aja. Maling apa tuh? Yang bobo Ngobrol-ngobrol ngantuk lu aja. tadi. Lu. Lu yang bobo ngantuk. Mana? Kita tarik ulur. Ya. Ngantuk dari mana Kan tadi? tadi tiba-tiba lu meragain gue tapi begini. Kan gue bilang gue gak begitu. Itu mah ngantuk. Tuh, lu yang ngomong. Kan gini bisa aja kelilipan. Nah. Ini bisa. Iya. Ya tadi gak geter gitu.
Terus lu bilang satpam shift 3. Iya itu nyambung dari ngantuk. Tapi berarti satpam cuma boleh shift 1, shift 2. Shift 1, shift 2 kalau dari gue ya. Dari gue tuh usul gue sampai shift 2 aja. Shift 3 janganlah, kasihan Kenapa? orang capek. Oh capek ya? Pengen nonton Liga Champion. Jam segitu deh tuh. Tetap aja dong. Iya. Mending shift dapat duit sambil nonton Liga Champion. Oh benar. Ya pikiran gue gak nyampe ke situ. Sorry ya. Kecinaan banget gue ya. Kenapa kecinaan? Ya dia nonton Liga Champion ambil cuan. Iya lu terlalu semua hidup tuh nggak tentang materi doang loh. Gitu. Coba kalau lu ada saran kehidupan dari seorang bintang Emon di 2026 ya. Dari pelajaran hidup lu berapa tahun hidup? Gua itu berarti 2006 ke sini 20 tahun. Masa sih? Kok masa sih? Lu 20 tahun. Lah. Iya makanya selama ini lu manggil gua bang tuh. Ngapain sih? Tapi gak apa-apa lah, enak dipanggil bang ya. 20 gua. Lu masih 20? 20 gua. Oke, selama 20 tahun lu hidup nih. Enggak, ini soalnya emang podcast gak ada risetnya juga. Ya lu 20 tahun. Iya. Lu selama 20 tahun hidup udah apa dicari. Tahu gua umur dia 29 dia. Selalu tahu. Tapi kan kita sebenarnya udah pernah ngobrol. Oke, 5 Jadi, Mei. Gua usia kasih 30, tahu. 5 Mei. Wih, tepuk tangan dong. Kenapa tepuk tangan? Kan masih nanti. 5 hari lagi ulang tahun pernikahan gua ke-1 itu. Dari 5 Mei. 10 Mei. Oh ya udah boleh. 6 hari lagi setelah 10 Mei. 5 Mei lu kadoin gue, 10 Mei gue kadoin lu. Ih, ada orang ngaduin pernikahan orang. Emang gak ada ya? I don't know. Maybe your culture in I your don't know friend and either. circle. No. Gak usah 5 Mei lu mau usah. kado apa? Apa ya? Nanti aja setelah ini. Oh, bener. Gue minta soalnya emang. Jadi tiap orang yang gue bilangin gue ulang tahun 5 Mei itu, gue mintain kado. Gitu ya? Iya. Tapi lu tanggal cantik ya? Bulan Kenapa? cantik ya? Tanggal 5, cantik? 5. 55? 96 beda, enggak. Anjing. Ya gak cantik-cantik banget berarti. Bikinnya telat setahun ya? Iya, rencananya kelamaan. 5595. Berapa Betul. banyak orang nikah tuh pas lu lahir? Kayaknya 14 deh. Itu Setahu gua kerabat ya? 14. Itu kerabat ya? Setahu gue 14, ada lah 14. Lu nikah tanggal cantik gak sih? Gua tuh 24 Juli 2022. Juli bulan apa? Enggak cantik deh. 24 07 22. Emang Gue tapi juga gak cantik, biasa aja. enggak. Kayak menurut gua enggak usah cantik-cantik banget sih. Gini, orang nikah tanggal cantik tuh biar apa ya? Biar gampang diinget kan? Biar bisa, iya itu juga. Bukan juga, itu berarti yang utama dong. Tapi kalau gue waktu itu nikah gue gak mau tanggal cantik. Karena Takut kebagi tamunya. karena pasti banyak yang nikah di hari situ. Iya. Atau pas udah nyampe udah capek gitu. Nikahan ketiga nih gitu. Terus matanya udah gini. Oh iya benar. Ngantuk semua. Ada kayak semua tamu ngantuk gitu. Semua tamu. Mungkin kok pas 10-10 2010 mungkin. Mungkin. Itu cakep tuh. Tanggal cakep tuh itu. 25 2025. 25 tanggal 2 bulan 5 2025. Bisa juga tanggal 25/2 2025. Oh iya. Kalau iya, 312 nggak ada. 312 maksudnya? Ya kan Februari cuma sampai 28. Duanya kapan? Februari. Februari. Oh, sorry. Enggak, Kalau enggak. 252 masih ada. 252, 25 gitu ya. Iya. Iya itu bagus. Bagus tapi itu hari Selasa. Gimana? Oh. Ada yang maksain nikah nggak? Tanggal cakep tapi hari Selasa. Menurut gua ada aja sih. Temen gue ada jago banget dia. Ini buat yang teman-teman belum nikah. Nikah tuh lumayan nggak keluarnya nikah? Lumayan. Lumayan kan. Temen gue itu nikah waktu itu dia ngambil hari Selasa. Puasa pertama acaranya jam 1 sampai jam 3. Keren. Ngabuburit. Ngabuburit setelahnya lagi loh. Oh gitu ya? Jadi bener-bener Keren. Tapi gue keren itu. Keren. Tapi orang pada datang tuh. Orang pada datang. Jadi di setiap kantor ada yang izin cuti setengah hari ya. Pak, saya habis jam makan siang saya mau ke nikahan teman saya. Sahabat dari kecil. Masa kamu datang nikahan hari Selasa sih? Bener Iya, Pak, demi dikasih Allah. kasih undangannya. Anjir. Itu ada tuh. Tapi cerita lucu ya. Jujur banget. Gua seumur hidup gua nih, sepanjang karir gua 5 tahun karir, gua udah 3 kali dikira Ustadz Felix Siau. Gak Sumpah. mungkin. Kenapa gak mungkin? Lu gak ada jenggot jarang-jarang.
sampai panjang. Om Felix ada. Ini mirip-mirip. Lu coba nanti ketemu Ustaz Felix Show berapa kali dikira Just No Limit? Enggak sih, gue nggak pernah sih. Gak pernah ketemu Ustaz Felix Show? Maksudnya nggak pernah nyangka dia Just No Limit. Nggak Kan pernah. soalnya lu. Kalau satu Amsip 3. Masa gitu. Oh Just No Bang, Limit. Jessica Jen mana bang? Kok putus sama Jessica Jen bang? Tapi rumah lu deket tau sama Jessica Jen? Masa? Iya. Masa sih? Tapi yang jelas rumah lu depan-depan sama Eric Olim ya? Iya benar. Iya. Guys, buat yang nggak tahu ya, ada yang pertama dia adalah tetangga persis depan-depanan sama Eric Olim. Yang kedua, ada satu video gue di podcastin dia dari awal Desember tahun lalu. Bener. Ketemu Eric Olim, sampai sekarang belum diupload. Kenapa ya? Lah emang belum? Lu di blok berarti dari YouTube gue, lu nggak bisa lihat. Emang YouTube bisa block viewer? Lu nggak pernah nyoba. Bisa. Caya. Coba aja sekarang coba. Bisa. Bisa apa? Segila. Tapi dulu gue awal karir suara gue dibilang mirip elu. Masih? Coba kita sekarang ngomong, Coba. penonton disuruh merem ya. Oh tebak suara. Oh tebak suara. Kita kalimatnya sepakatin loh. Kita kalimatnya sepakatin los. Oke. Siapa yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Enggak, ini kita sepakatin dulu katanya. Satu Amsip 3. Satpam Sip 3 ya. Mirip gak sih? Tapi suaranya menurut lu? Lu sama gua? Enggak terlalu. Enggak kan? Enggak. Tapi dulu gue sering dibilang mirip sama karena bintang lu dulu Emon. belum akil balik kali. Jadi kayak masih cempreng, masih tipis. Suara lu gak cempreng? Masih? Iya. Michael Bublé. Kenapa Michael Bublé? Jadi suara gue kayak gimana? Gue tuh sering dibilangnya cempreng los. Kayak agak-agak bindeng gue tuh. Bener kalau bindengnya mah. Padahal kan gak terlalu ya. Suara lu kayak orang jualan bakso pakai borak. Oh iya dulu. Cipmang. Cipmang. Tapi lu tuh hobinya apa sih? Gue gak punya gue. Lu Ntar apa? dulu jangan lompat tadi nanya pala gue botak. Belum beres itu. Tadi pagi gue Gue gak telepon. lompat-lompat itu kali. Iya lu lompat itu coy. Enggak. Iya. Tatap mata gue. Bagus. Sekarang ya. Tadi apa? pagi kita teleponan. Gue lagi nanya-nanya soal ini ngerawat rambut botak gimana ya kata lu. Janganlah nanti aja di video. Gitu lu bilang. Kebalik. Maksudnya? Lu yang bilangnya maunya dibahasnya di video. Iya tapi gue pengennya gini biar semua orang sedunia tahu gue habis umroh. Ada sektenya. Begitu. Gue sektenya enggak. Enggak. Semua harus tahu. Lu tapi belum umroh karena pilihan aja apa emang gimana? Iya karena menunggu momen yang tepat. Seperti? Rasanya. Menunggu kayak hatinya tuh udah deh siap gitu. Gue takutnya kalau kesana masih ada hal-hal berbau duniawi. Anjay. Emang seorang bintang Emon badannya ngapain sih? Enggak bukan bandel loh. Maksudnya sampai sana tuh bener-bener ya udah pengen ibadah gitu. Gue tuh masih Emang ada orang ke umroh nggak mau ibadah? nggak tahu ya. Cuma ada hal-hal kan itu urusannya lu dengan yang maha kuasa. Jadi lu harus benar-benar ngecek niat gue nih beneran murni. Nah gue tuh takut. Apa ada Gua tuh masih terbersit mau nambahin highlight IG story gitu. Maka kan enggak kan? Iya itu nggak ada. Cuma di eksklusif paling. Biar balik modal. Iya benar. Nah, gue takutnya tuh udah jauh-jauh ke sana tapi hati gue belum bersih-bersih banget sia-sia gitu. Tapi kan manusia tempatnya dosa. Iya sih, gue takut aja. Jadi gue sebisa mungkin, oke, udah bulat, udah mateng, baru deh umroh gitu. Tahun ini mau umroh. Mudah-mudahan, insya Allah. Yeay. Subhanallah, amin, mudah-mudahan. Nanti lu mau doa apa di sana? Yang gue bisa ditanya-tanya kan privasi orang. Kenapa lu harus tahu? Kayak misalnya gue doain keluarga gue, masa lu harus tahu? Gue doain apa keluarga? Gue disorot, ditonton orang banyak. Kenapa harus tahu mereka? Kan gak usah, gue sendiri aja. Ya udah gue. Ya Allah semoga adik gue. Asli bocorin. Terus ini lu bakal botak lagi lu Gue pengen ternyata enak. Enak kan? Enak lo sumpah lo. Pagi lu lebih cepat minimal 10 menit lah. Bener. Bener. Gak usah keringin ini banget.
Cuma yang kaget gue sampoan awal-awal. Ternyata nyiprat kemana-mana. Karena lu iya, coy. potongnya cuma 2 cm, masih ada dia bisa mengetapel begitu. Harusnya kering. Lebih parah lagi kalau tipis. lu main bola. Lu main bola ora? Ora, Lu olahraganya apa? nggak ada. Nggak ada olahraganya. No. Ya pokoknya kalau lu keringetan gitu, Hah? apa yang bikin lu keringetan? Selama lu hidup? Seblak. Bakso aci gitu ya. Iya. Lu lagi pedas-pedas dan Bener. panas-panas lu gini. Set. Kalau dia terang banget dia bisa ada pelangi gitu. Masa? Lagi. Ulangi. Itu udah fisika murni. Loh, inilah kata gue podcast tukang bohong. Dua-duanya tukang bohong. Botak junior nggak percaya sama botak senior. Gue botak itu dari SMA 2. Jadi gue bener-bener pernah juga kayak segitu. Set gitu. Iya. Tapi cukur laginya tuh kapan? Gue ini baru cukur 2 cm 2 minggu lalu. Kalau kayak gue 3 hari sekali. Paling lama seminggu sekali. Oh pakai alat cukur sendiri lu? Iya. Oh, buat gue lah. Mau lu? Iya mau. Beneran? Iya. Gue mau dibotakin terus. Beneran nih? Iya. Yaudah deh. Oh bekas gak apa-apa. Yang baru lah. Gue cukurin di sini mau nggak? Nanti kena ini. Oh, iya. Udah nanti sih. Ya bang kenapa sih? Kasih aja, tahu aja tempat di mana. Gua ambil Yaudah. sendiri. Nanti. Tapi lu ternyata lebih energik pas ini ya, pas diundang podcast ya dibanding podcast ya. Kan gua energik terus, Los. Lu tadi udah gua kasih lihat resep gua. Coba kasih lihat. Anjay. Lebih kelihatan sikut. Tapi lu katanya pernah jujitsu lu. Iya. Terus? Ini nyambung sama pertanyaan lu. Hobi lu apa? Gue nyari-nyari hobi gue, Los. Oh. Gue sampai gede. Gue hobinya ganti-ganti kayak. Ya, yang pertama. Pertama tuh gue bola dulu. Bola gua nonton? Main bola. Posisi lu apa? Pelatnas gue. Lu sampai pelatnas. Enggak mungkin sih. Abis itu ganti lagi hobinya. Sepeda. Gue sempet sepeda. BMX. Enggak, yang Road bike. sepeda kotu. Oh, ontel. Ontel. Emang ontel? Ontel anjir. Ya, onti-onkel. Ya. Ontel ya ontel. Terus nyobain lagi. Nah, si jujitsu itu setelah gue Muay Thai. Lu pernah Muay Thai? Kan elbow. Elbow. Itu bener tuh. Lu pernah lihat nggak videonya yang bapak-bapak yang agak kurus tapi ini gerakannya Oh mantep iya, banget. yang tajam banget ya. Yang suaranya kayak lebah. Iya, itu tuh Diledekin ada kayak lebah. style-stylenya kalau fighter Muay Thai, kalau yang pakai elbow tuh namanya Muay Sok. Muay Sok. Itu serem tuh elbow tuh ya. Serem, gak bisa sobek-sobek. Sumpah itu parah. Gue kemarin terakhir lihat yang Islam Makhachev lawan Dustin Poirier. Wih, sakit hati tuh gue tuh. Dar kan sobek sininya pak. Iya. Ya kan. Kena pukulan itu mah Lah sobeknya. bukan kena ini. Bawa pisau. Enggak masa pukulan kan ada ininya. Ada glove. Bisa kan glove-nya ini. Glove-nya kecil. Bisa berdarah itu. Ah enggak sih ikut lah. Sikut ya? Gue cabut ya pak. Lu suka taruhan gitu? Enggak. Nyari bensin balik. Jauh Bekasi jauh coy. Tapi seberapa jauh lu tadi pas berangkat? Kesini? Heeh. 2 jam ada gua. Oh, masa kan lu dari Pulau Mas tadi bilangnya. Yang podcast nggak kasih lu makan itu. Lapar banget gue. Ini ada. Lu jam berapa ya lo? Oh, gitu Kan ya? emang bukan jam makan siang di sana. Oh, tadi jam 2? Tadi lu jam 2? Iya, gini. Dikasih makanan dikasih. Apa? Cuma gue belum makan siang, jadi kan nasi belum masuk. Itu isinya kue apem semua. Oh, dikasih Kenyang makanan. sama apem nih, Kue jangan deh apem. gitu. Enggak, jajanan gitu banyak. Oh. Semua aja lu adu-aduin, lu bentur-benturin. Bion lu udah 6 tahun ini, bion lu udah 6 los. Gue tahu. Ih. Masih aja mau ngadu-ngaduin orang lu. Tapi lu salah satu, gue nggak nyangka tahu lu nonton Beyond. Damn. Gue tuh kalau lu ngeh ya, Bion pertama, pembeli pertama, penonton pertama, lu cari.
Oh, iya. Masa sih? Gue mah gak mau cerita-ceritanya kan Beyond pertama belum berbayar kan? Belum. Itulah. Oh lu yang nyumbang ya? Itu gue. Nama lu? Bang! Oh bukan. Ntar bisa dijadiin iklan nih. Bangsa. Oh lagi makanan kesukaan nggak gue. ada. Makanan Iya. kesukaan gue. Hobi lu gak ada. Makanan? Hobi gue gak ada, makanya gue lagi nanya nih. Gimana caranya? Maksudnya orang tuh normal gak sih gak ada hobi? Yang gak normal lah. Gak normal. Ini gimana dong? Gue lagi nyari hobi ganti-ganti terus loh. Muay Thai. Muay Thai capek. Ya. Boxing. Ya, orang dia jualan cuangki capek. Tadi kan kita udah bahas. Kita udah bahas. Bener. Datang-datang. Orang kan. jualan Nama cuangki. tim lu siapa? Abe. Ade. Ya, kita lagi makan mie nih. Posisinya tadi habis cerita nggak dikasih makan kan. Si Ade lagi diet lu ada tips gak gitu. Terus gue bilang, emang lu dietnya apa gitu? Ngurangin porsi aja. Oh, kan kalau porsi kan kurang jelas. Terus gue nanya, lu bisa lari nggak? Enggak sih, kalau lari jalan bisa. Oh lu kalau jalan kuat berapa jauh gitu? 10 kilo lah kata gue. Ya lumayan, sekalian narik cuangki aja. Iya, harusnya sekalian. Cuma kan capek, harus ngelayanin. Buat cuanki kan ada yang beli. Lah jalan gue capek, mau itu gue capek. Iya. Lu nyari yang gak capek. Bener. Tapi capek, Muay Thai capek. Akhirnya gue pindah tuh ke boxing. Lebih capek lagi. Kan lebih sering tangannya. Kalau mau itu satu-satu. Nah itu pukulan apa namanya? Itu namanya right hook. Bener gak? Bener. Iyalah. Lagi. Namanya? Topang dagu. Oh gitu. Oh iya. Itu apa ya namanya? Uppercut. Bener uppercut. Uppercut, left hook, terus apa kalau yang di sini? Itu Liver shot. liver shot. Liver shot. Itu uppercut juga, uppercut body bilangnya. Oh dari bawah ke atas Gini itu. kan diangkat. Jadi kalau lu boxing jangan main tangan CS, mainnya di hips. Putaran badan menciptakan apa? Putaran badan. Jangan kayak dari jauh gitu, lu kayak bonggol kembangkol nih baju lu. Pas ini. Oh nih akarnya belum dicuci nih. Set hips. Menciptakan apa tuh? Putaran pinggang tuh menciptakan apa? Momentum. Momentum menciptakan Memori. wah. Lagi dipancing Ada 128 256 apa? Vegan. Oh vegan. Enggak nih jualan iPhone sih pas sebenarnya. Itu sep hip. Nah, boxing capek gila anjir capek. Lebih capek dari Muay Thai kan? Iya. Capek banget. Di apa? Ring Main kita. Oh lu udah pernah sparring? Gue sempet calling. Los Beyond 3 ada gak gitu. Lawan Renpang lu ya? Feeling gue KJ gak kuat, lu kuat sih. Jangan. Lu bayangin betapa legendarisnya lu. Gue Iya. kalau waktu itu turun Iya. kakak Ji jatuh kan set. Gue tos masuk gue. Wah, tag team. Pas lagi di ujung kan. Terus lu keluar, apa yang akan lu lakukan ke Randy Pangalila? Hey. Enggak, lu tunggu dia selebrasi dulu terus keplak belakangnya. Jangan. Sopan gak sih gue ngomong gitu ya? Lu lagi cari Iya kan? gitu. Nah, ini kan reka adegan sebenarnya Reka nih adegan. lagi film, lagi syuting. Cut. Lagi syuting. Oke. Set. Ya. Deh, boxing capek banget ternyata. Lu gimana tadi katanya lanjut lagi. Oh iya. Lagi Boxing capek cerita. banget. Gue semenit aja gak kuat gue los. Sparring sama siapa lu itu? Sama coachnya? Ada temennya, gue liatin bareng Bang Us. Oh di Bad Cave itu Bad Cave. Bad Kida Jakarta. Iya kali, iya namanya kita Jakarta main di situ gue. Tutup semenit gila. Napasnya salah gue napasnya. Dari sini napasnya. Iya. Kayak penyanyi. Iya, makanya gue pas mukul agak merdu kan. Oh gitu. Itu target gue, wah itu gue gak kuat, gue capek. Gue ngerasain yang diinin los, gue gak tahu apa namanya di boxing ya. Yang perut lu dipukul-pukul itu. Oh, lu yang latih Bung James kali. Iya. Beneran? Iya. James Moko Ginta?
Oh nama panjang Jeff Lokoginta. James Gue Mokoginta. pokoknya manggilnya Bang James aja. Oh bener Oh, iya, berarti. bener. Iya. Dia bilang, wah kamu sebenarnya ada potensi kamu. Terus? Kamu bisa jadi bintang Indonesia nih. Wih. Gue bilang, bang gak usah gitu, gue udah bintang bang. Dia nggak nanya lagi. udah abis itu udah. Dia nggak nanya lagi. Emang basa-basi aja udah. Pergi lagi udah. Terus dia pergi. Pergi lagi. Oh iya. Udah gitu aja. Oh tapi capek loh sumpah. Capek. Terus Gua abis sampai itu keliengan. Lu sampai keliengan. Kepukul. Kalau kepukul James Enggak, Mokoginta, lu kenapa? masih keliengan, lu kuat sih. Enggak, berarti enggak, bukan. Karena gue kayaknya enggak kuat deh. Gue kecapean itunya aja tuh kayak anjir capek banget nih kayak gini. Lu sarapan dulu nggak? Kan udah malam itu. Gue dari situ lanjut sip 3 gue. Udah ada basic nih. Padahal capek. Nah, gue nyobain lagi yang lain jujitsu. Karena gue rasa oh enak nih bisa tidur-tiduran. Lebih capek lagi. Itu baru core-nya sakit. Wah itu tewas jujitsu. Lu tewas. Capek banget gila jujitsu tuh. Lu jujitsu di mana? Di Warrior. pernah. Yang Bintaro apa ya? Gue gampang lupa apa-apa deh. Nama kamu siapa? Ini gue lagi mendekin badan. Gue lupa namanya pakai Bintaro Jujitsu. Oh namanya Bintaro Jujitsu. Kayaknya. Dewe ya? Dewe. Benar. Dewe Ada. Jujitsu. Dewe Jujitsu juga. Iya benar. Kenapa lu nyobanya combat sport terus kata produser gua? Sebenarnya gue nyobain yang lain juga. Seperti Tenis. tenis susah banget tuh tenis, sumpah. Gue juga main tapi nggak terlalu susah lolos lah. Bakat kali gue ya. Masa sih? Ya ini dari dulu mukul-mukulin kasur. Rotan dari raket rotan kan gitu. Akrab gue sama gitu. Terus? Terus tenis, habis tenis? Minggu kemarin. Sorry ya. Wih, gol. Kiri lo harus lurus kalau mukul. Oh. Kiri lo harus lurus. Benar. Kan kalau belok tuh presisinya nggak dapet. Gitu. Tapi lu suka golf? Kan baru minggu lalu sekali. Kan Itu gue bilang olahraga minggu lalu orang sekali. sabar tuh golf. Iya, lumayan ngulik. Mukul sekali nggak kan bisa kena tuh pukulan lu selanjutnya belum tentu kena tuh. Karena apa itu menurut lu? Karena di situ kita diuji konsistensi. Hips, itulah gua. Lo ada nomornya Tiger Woods nggak? Ayo gue main sparring deh sama dia. Sparring ya. Tapi dia jago banget Tiger Woods. Oh iya bener ya. Kenapa orang luar negeri namanya ada hewannya? Karena udah semua udah dipakai. Itu Tiger sama Woods macan kayu anjir. Di sini mah Persija dia lawannya macan Kemayoran. Iya bener. Dia Tapi bisa enggak ya, banyak juga nama orang Batak harimau. Emang iya? Ada aja. Oh gue tanya Raja Guguk. Itu Marga Raja Bang Guguk. Bene Raja Guguk. Iya Benedion Raja Guguk. Harimau emang ada ya? Ada aja orang namanya harimau. Marga apa bukan? Bukan. Di Banggal mau. Apa dong? Nama depannya mungkin ada apa gitu. Korban harimau. Masa korban harimau? Masa Bukan korban ya, harimau? bukan. Itu di berita itu Oh, jadinya. berita. Golf, gue lagi nyobain golf. Makanya gue tuh Lu main di mana kalau dari Bintaro di golf? gue main baru pertama ke Sentul? kali kemarin Ke Sentul. nyobain di Pondok Cabe, Pondok Cabe itu di mana ya? Depok. Tempatnya Abdul. Abel. Abel. Oh, di Pondok Cabe bisa ini dong, foot golf. Maksudnya? Foot golf yang pakai bola glitter. Ditendang. Ada tuh olahraga baru namanya foot golf. Oh. Ayo kita foot golf. Mainnya gimana deh? Ditendang. Mainnya gimana? Terus kayak Ditaruh golf itu ditendang. dong, persis. Iya. Bolongannya tapi segede bolanya. Iya dong. Susah dong masuknya. Hah, kok susah? Oh, lebaran dikit. Iya. Jadi masuk. Kenapa ada foot golf? Maksudnya Tanya yang bikin. Maksudnya kan lapangan gede pasti foot golf. Kenapa nggak main bola aja di situ? Kan gunduk-gunduk Kan gede. begitu. Ya ilah, manja bet. Dulu gue kecil main bola di kuburan, hajar-hajar aja. Kuburan tuh. Stop dong bolanya. Iya, stop. Lah orang gawang kan batu nisan. beneran di kuburan. Terus kan ketendang Islam. jauh. Tuh ambilin tuh.
sebelah siapa binti apa gitu ya. Betul. Gila. Kayak gitu. Iya, di Tegal Alur, TPU Tegal Alur, Islam tuh. Jadi TPU Tegal Alur sini Islam, sini Kristen, sana Buddha, ada banyak. Oh, Betul. biar gak nyasar kalau janjian TPU Tegal Alur, tar temen lu ke Buddha, lu ke Islam, gak main. Beda, gak ketemu. Tapi gue sering dulu nih, bocah-bocah nih, bocah kampung gue dulu. Ini dulu namanya dulu, masih kecil. Kita tuh sering banget los nungguin di kuburan teman-teman Buddha. Karena gede. Terus pada ngasih Makanan. apa sih namanya? Sebutannya itu apa sih? Iya. Itu Makanan aja. Makanan memang naruh Ya, makanan. kayak sajen lah. Emang sama ya mas sajen? Gue nggak tahu sih. Pokoknya nyimpen makanan. Ada apel dan lainnya. Oh pantes dulunya berkali-kali. Terus apelnya lo apa? Lu tanam lagi, baik banget lu. Kata gue harvest moon. Izin ya, lagi ya, biar banyak lagi. Enggak. Tapi si yang keluarga makamnya udah ngerti. Kalau bakal dimakan. Iya. jadi katanya ya makan nanti ya gitu. Gue nggak tahu harusnya kayak gimana ya. Apakah sebenarnya nggak boleh apa gimana? Tapi gue dulu sama temen-temen gue pada gitu pas SD. Jarang-jarang makan apel loh, jarang-jarang makan apel. Kenapa jarang-jarang makan apel? Nggak ada pohon apel. Tapi makanan kesukaan lu apa? Buah apa? Ya yang nomor 1 lah, top 1. Kita buah aja dulu ya. Buah. Gue bisa nebak. Udang. Yeah. Seafood semuanya deh, udang. Buah. Oh. Ayo. 3, 2, 1. Gue bisa tebak buah kesukaan lu. Ayo. Kalau salah gocap ya. Iya. Iya. Ayo. 3, 2, 1. Nanas. Jeruk. Nanas. Nanas. Kenapa lu suka nanas? Seger nanas. Nggak pernah gatel-gatel nggak makan nanas? Lidah gue iya kadang-kadang gatel. Karena ada hitam-hitamnya itu kan. Nanas ada hitam-hitamnya. Ada. Kerikil. Nanas jatuh. Tajam lu ke sini. Nanas jatuh. Ya kenapa lu makan nanas jatuh kan? Itulah. Salah gue salah. Aduh salah gitu. Lu lebih suka nanas yang gede apa nanas madu? Nanas madu gue, nanas madu. Nanas madu yang udah dipotongin di Iya ulir manis. gitu. Itu tuh beneran manis dari situ apa disiram gula sih? Air gula? Kan buah emang manis. Ya tapi kan ada yang manisnya manis banget. Ada yang manis banget sih. Gue kelihatan kayak ini ya, koko jualan buah gitu ya. Gue kagak tahu, tapi gue bisa bedain pisang yang karbit sama enggak. Karbit nih gimana maksudnya? Dikasih karbit pisangnya. Biar cepet mateng. Bukan mateng pohon. Jadinya lebih manis apa gimana? Enggak, dulu MU sekarang Madrid. Wah, Kagak, kasih karbit. Buah kan banyak yang dikasih karbit. oh gue nggak tahu cepet. tuh. Zero pengetahuan gue soal buah sih zero. Oh gitu. Jadi dia tuh harusnya belum matang tapi jadi matang. Iya bener. Cara bedainnya gimana? Cara bedainnya dia kuning, tapi pas digigit keras. Pisang. Kalau mangga, lu pernah nggak ngelihat mangga luarnya doang yang pink, apa namanya oranye. Pas Oren. dalamnya kayak keras gitu. Itu karbit juga tuh. Oh jadi diwarnain doang luarnya. Enggak, dia diungkep karbit gitu. Tapi kan bisa dipencet empuk apa enggak? Yang keras? Gimana sih? Oh, Iya. Dulu jangan dibacain usaha orang itu usaha orang. Jangan Enggak, dibacain. tapi pakai karbit juga kagak dosa lah. Emang dosa pakai karbit. Oh jadi itu bukan nipu. Itu tuh. Ya nggak nipu, cuman Enggak. biar lebih cepat bisa dijual aja. Oh, oke. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya. Iya. Dia bisa jual duluan sebelum musimnya. Ya berarti orang beli nggak dalam performa terbaik buah itu dong. Iya, tapi itu menurut lu itu dosa apa enggak? Pertanyaan yang bagus ya. Nggak tahu gua. Nggak tahu lah, udah orang hidup masing-masing udahlah. Jadi menurut lu orang itu harus melakukan tugasnya di performa terbaiknya. Kalau bisa maksimalkan pada diri lu. waktunya. Yes. Contoh. That's right, baby. Contoh. Kalau belum waktunya jangan dicepet-cepetin. Kenapa? Itu berarti karbit. Karbit kan kayak buah barusan.
Karbit kalau belum waktunya jangan dicepet-cepetin karena takutnya performa justru nggak bagus. Contoh. Gitu. Hah? Contoh. Pisang. Jadi gue bisa bedain pisang yang karbit sama enggak tuh gue bisa. Kalau pisang kuning lu gigit agak keras, karbit itu. Oh, Itu keren. Tapi BTW banget ya. Lu hobi sampai sekarang belum ketemu? Belum. Gua punya satu. Ini kan gua udah siapin nih. Karena waktu itu sebenarnya soal hobi guys. Gua ngobrol adalah 3 jam setelah podcast ngomongin lu nyari hobi. Sama siapa? Sama gua dong. Oh, lu ngobrol sama gua. Iya. Oh, yang beres itu. Sekarang gua sesuai janji. Gua kasih lu hobi. Coba. Ayo sini ambilin. Maksudnya? Gua kasih lu satu set. Sesuatu yang spesial. Ini bisa lu kerjain, bisa lu oprek-oprek. Mio 2007. Udah harus dioprek gitu doang emang. Adik gue punya. Karbu. Agak-agak batuk dia. Udah gak berebet. Iya, udah batuk. Apa nih Los? Ada udah. Enggak, tapi menurut lu emang orang tuh harus punya hobi. Menurut gua harus punya hobi. Kenapa Gua dibantu banget gua sama hobi gua. Supaya bisa lebih slow. Orang kan kadang suka overthinking. Lu suka overthinking? Suka, gue suka. Iya. Nah ketika lu ngejalanin hobi tuh lu bisa sedikit lepas gitu. Karena kan overthinking tuh sebenarnya pas lu lagi gabut. Tapi gue sering bosen sama yang lagi dikerjain. Kayak, oh ini mungkin bisa jadi hobi gue, ternyata berapa lama bosen. Ini dia hadiah. Buat Thank bintang you. emo. Gue emang suka banget mecahin bubble wrap gini. Thank you ya. Thank you. Ini adalah, ini gue gak di endorse ya. Oke. Cuman gue lagi buat main Beyblade. Ini arena sama 2 Beyblade paling meta. Jadi lu gak akan bosan karena lu bisa ikut turnamen. Di Bintaro banyak turnamen. Dan gue ini sekarang lagi main, gue satu komunitas sama Davis Yumbing. Main Beyblade juga dia. Ini isinya Wizardor sama Dran Buster. Ush, thank you lah. Ntar lu boleh buka di rumah. Enggak, di sini aja kita bukanya. Lamaan. Oh. Ntar lu pletekin. Iya pasti, ini bunyi nih 1, 2. Masih ada 4.000 lagi, bentar ya. Ini lu ntar buka, ntar lu sering-sering lihat video aja kalau orang turnamen. Ini sampai ada turnamen dunia jadi lu gak akan bosen. Ini tuh yang sampai yang ada api-api gitu ya? Enggak, udah gak ada api-apinya. Cuman dia bisa ada extreme base, dia lebih cepet gitu. Oh. Los, thank you Los ya. Iya. Seumur hidup gue belum ada yang pernah ngasih gue Beyblade. Thank you ya. Dulu gue pernah dapet pas pabrik mainan kebakaran. Udah gosong dong. Ada sisa-sisanya mah ada sisanya. Dia agak kebakar dikit atasnya. Jadi kan kayak efek api di situ tuh. Oh itu namanya Battle Scar. Ini tapi gue jamin lu kalau lu ngoprek lu gak akan bosen. Dan ini maksudnya sisanya kan panjang. Misal lu bosen kayak gue nih. Nanti ada masanya lu datang lagi tuh masih seru. Ntar kita main bareng ya. Bener ya? Ajarin ya. Iya. Oke. Nice. Thank you Los. Ini seri Beyblade paling sukses menurut gue. Gue dulu tuh ini bisa kita sebut gangsing gak sih? Iya bisa. Bisa kan? Bisa. Gue dulu tuh gangsing pakai yang ini yang diputer gitu. Nah tapi sekarang kan udah gak ada teman mainnya. Iya. Turnamennya juga udah gak ada. Bener. Sekarang turnamennya ada turnamen dunianya ini. Tapi dia harus pakai Beyblade, nggak boleh pakai yang pakai gini. Ya rusak arenanya. Bubar. Dia bawahnya paku tuh tajam, suka Iya. pada gini-giniin kan. Temen gue bocor gini. Ya, Pas dia pada tarik itu balik lagi ke ininya psikopat. dia. Iya, blow on emang. Hah? Tarik balik ke sini. Iya, karena situ lagi. Terus muter sini tahan gitu. Oh gitu. Lu bohong mulu di podcast Los, jangan Los. Astagfirullah. Deh lanjut, Los, thank you ya sekali lagi ya. Makanan Thank you kesukaan. semuanya ya. Ya. Thank you. Kan udah dapet. Itu lu simpen. Nanti kita buka bareng-bareng. Oke. Nanti kita buka bareng-bareng. Ada. Jadi gitu Los, jadi wajib ya gue punya hobi ya. Wajib. Hobi itu menyenangkan. Tapi gimana? Hobi jangan ini yang mal-mal. caranya gue apa sering bosen. Nggak Normal continue itu. gitu. Orang kalau IQ-nya tinggi sering bosen. Oh gitu. Oh gue bosan sama semua hal. Masa ngaku-ngaku enggak. Nah, jadi cobain aja terus. Cobain aja, nggak apa-apa. Gue Oke, juga oke. Beyblade tuh gue pernah bosen. Terus gue main lagi sekarang komunitasnya makin seru. Oke, ya deh. Gue cobain. Gue terakhir tuh diajakin miara monyet. Lu ketawa. Tapi monyet kalau nggak bisa ngurusnya penyakitan. Iya bahaya. Kayak orang. Lah gini, lu harus denger dulu miara monyetnya gimana. Dia tuh ada sekolah monyet. Kok tahu?
Enggak lu diem bang. Ya ada nih sekolah monyet. Gue dikasih sama temen gue. Di Padang. Padang Pariaman ya? Pariaman apa? Tuh, gue bilang ada sekolah. Lah. Buat maling. Buat maling. Tuh. Buat maling. Enggak, pakai apa di sana? Deh, lu kira topeng monyet naik motor Siapa? jatuh pura-pura merem begini? Ketua asosiasinya siapa? Aladin. Aladin ngumpul sama Dora. Sama Yang punya si buta monyet. dari gua hantu. Monyet juga ya? Si buta dari gua hantu bukan Gue burung. lupa monyet apa orang. Ada orang duduk enggak dong monyet. Di Pariaman ada, gue diajak ngobrol di miara monyet dia. Dia ada sekolahnya. Jadi ada graduationnya juga. Terus monyet tuh lengket banget. Apa maksudnya? Klingi. Iya klingi. Oh, lucu. Tapi dia ini apa irian tahu? Masa? Kalau lu punya anak dia bisa iri. Oh iya? Iya. Serius? Sumpah. Ih serem banget. Itu makanya rada serem. Ya udah gak usah lah. Beyblade aja. Beyblade nggak irian? Ya masa Beyblade irian. Ya serius. Beyblade suka diadu-adu. Kalau lu suka pernah latihan combat sport, terus lu ntar ngoprek-ngoprek. Bisa nggak? Beyblade dia dua sama petinju. Kalau dari segi mata promotor sih sebenarnya oke. Tapi Bayar satu petinju jadi match. Hemat ya. Oh susah lu sih. Apaan? Bikin pertandingan tinju itu susah ya? Bikin deal dua orang ini. Susah, apalagi kalau big match susah. Mintanya udah beda-beda ya. Superstar mah udah ada egonya masing-masing ya. Gua maunya ini gitu. Wes, menjaga mulut. Emang kamu adalah CEO. Harus hati-hati. Kalau Tapi gue dengerin beritanya si siapa? Francis Ngannou. Itu kan kata Dana White. Dia pernah mintanya- mukul Dana White katanya. Iya, pernah mintanya ngancem Dana White. macem-macem. Kasih gue private jet untuk kesini ini itu gitu. Tapi Francis Ngannou juga punya pembelaannya masing-masing itulah ya. Emang sayangnya luar negeri itu nggak ada pagi-pagi pasti happy untuk meluruskan. Melurusin. Kan biasanya diundang Iya tuh diundang, ada organ tunggalnya. Iya. Biar nggak terlalu panas Biar nggak terlalu tensinya. panas. Bener. Nah, Itu terus saya kalau nggak misalkan ada. iya ngomongnya lupa cedeng. Iya, Itu- jadi cair suasana Itu cair. Ya. kurangnya Amerika Serikat tuh nggak ada Nggak ada. morning you Kurang. happy gitu. Nggak ada, kurang. Terus orang tepuk tangannya juga nggak berkepanjangan. Bob stop ada gitu. Iya. Tangan 4 kali itulah indahnya Indonesia. Apa aja indahnya Indonesia? Wonderful Indonesia ada Oke, itu. kalau misalkan lu punya sebuah negara, ini Oke. pertanyaan jarang gue tanyain. Keren. Cuman orang-orang yang ngerti politik doang yang gue tanyain. Kacau. Kalau lu punya sebuah negara Iya, dan lu adalah presidennya, bentar gue potong. Lu tau nggak Bekasi itu dari Sasibaga. Bagasasi. Awalnya Sasibaga dulu. Bagasasi itu kayak Bagasasi. Batavianya Jakarta. Iya, tapi itu dari kerajaan Tarumanegara. Kita ngomongin negara tadi kan. Itu dari kerajaan Tarumanegara dulu namanya Sasibaga terus balik Bagasasi itu jadi Bekasi. Oh, jadi dari zaman Tarumanegara, dari zaman Jakarta. Zaman Tarumanegara. Orang Bekasi suka bolak-balik ngomong ya. Itulah. Yoi, orang Bekasi dari dulu tuh. Dari Sasibaga jadi Bagasasi. Bener. Tidur rudit, rumput tumpur, kasur rusak. Ini kasur rusak. Kasur ini rusak. Lah, kagak kasur rusak. Kasur ini rusak kan dia balik kasur ini rusak. Oh iya. Lu jangan main Ai. kata-kata sama gue. Coy. Apa itu? Oh iya. Sorry lanjut. Kalau gue punya negara. Kalau Iya. kabinetnya adalah stand up komedian. Wis keren. Kemendikbud. Kemendikbud adalah Dani Beler. Kenapa Dani Beler? Karena dia bagus dalam ngajarin sesuatu dan sabar. Oh, Dani Beler ya. Gua Dani ngefans Beler. tuh, Dani Beler. Terus Menteri lu Pertahanan. sebut sendiri. Oh, Menteri Pertahanan. Oki Rengga. Oki Rengga. Kenapa Itu Oki udah Rengga? jelas tuh. Dia akan menahan semua yang mengganggu negara ini. Oh, pakai pukulan dia. Pakai pukulan dia. Anggaran senjata nggak usah. Ini Kau- aja semuanya. Gitu. Pokoknya kalau dia udah cameh, semua orang takut. Kau. Putin. Dia ngajak ngomong negara-negara lain Putin berani masih dia. ya? Nggak apa-apa ya? Putin mah ya? Putin baik Putin. Boleh baik. disebut-sebut begitu, Nggak Putin. apa-apa, baik Putin. Lanjut. Menteri Perikanan dan Kelautan. Menteri Perikanan dan Maritim. Kelautan. Oh ini menarik nih.
Mungkin gua akan ambil Marcel Widianto kali. Kenapa? Marcel Widianto dia cukup sering main di air. Lu jangan kata Nepotisme gak sih, tapi kenapa? temen sekosan lu dulu tiba-tiba lu masukin jadi menteri. Yang penting nih skillnya. Oh, meritokrasi. Meritokrasi. Merit, kita tuh by merit. Mungkin emang gue kenal tapi itu merit. Marcel ini dia cukup sering berenang di air dan yang gue salut dia berenang naik lagi rambutnya kering. Lu harus cek itu. Kenapa gak Ari Kriting? Bang Ari itu buat yang lain. Oh, Ari Kriting jadi apa? Bang Ari apa itu belum mau dimasukin kabinet lu? Udah akan masuk. Dia akan jadi menteri pensiun. Karena secara usia dia cukup dewasa dan mengerti. Dia tuh kebapaan. Dia mengerti bisa menteri nyambung pensiun dengan apa ya? Nggak ada itu di negara gua nanti. Karena jadi nggak ada ketenaga kerjaan. Itu ada lain lagi, tapi lo harus tahu isu tentang pensiun itu akan jadi hal yang besar juga Los. Ketika orang udah lewat dari 65 tahun udah gak usia produktif, tapi dia masih hidup lagi untuk 20 tahun, 30 tahun, ini kan harus disupport oleh usia produktif di bawahnya. Kalau ini jumlahnya udah lebih banyak, habis ini ekonomi. Masa satu orang nyari duit buat 3 orang di atasnya? Nggak bakal muter itu tuh kayak begitu tuh. Damn, cocok. Gua bohong-bohong aja tadi tuh. Iya. Lanjut lagi. Iya, karena kan kalau sekarang mungkin angka kesehatan makin baik, harapan hidup kan makin tinggi, jauh. Oh. Dibanding dulu pensiun berapa sekarang? Kan 65. Mungkin ditambah-tambahin berapa, tapi orang sampai di barat-barat sampai 90 sampai 100 tahun begitu loh. Itu didukung pemerintah. Inilah kita, gimana ya? Menteri selanjutnya. Lebih apa lu kayaknya nama-nama apa? Kabinet menteri. Lu mau apa? Lu mau bikin kabinet apa deh? Kan lu udah presiden. Enggak, gue menterinya 3 itu aja. Anjir. Slim keren. Sisanya sama gue semuanya. Gue nge-handle negara itu. Kok keren banget sih? Keren. Gue dilantik jam 7, setengah 12 kita bubar. Ikut negara terdekat aja ya. Itu bagus tuh. Itu bagus gitu. Coba Los. Mikirin kan lu negara, jadi negara nih. Tiba-tiba Rapat PBB. Cat PBB tuh. Ketemu Donald Trump abis nyulik presiden Venezuela. Lu mau ngomong apa? Gue akan datang ke dia. Gue akan ajak bikin TikTok. Tante-tante culik aku dong. Karena gue juga pengen dianggap setidaknya Venezuela tuh sama dia dianggap oh ini potensial nih buat dikejar gitu. Negara gue nggak tahu ada di mana. Tapi kalau gue sampai dilihat sebagai aset penting buat dia, itu step pertama negara gue lah. Kan negara baru. Minimal pernah diculik sama Minimal Amerika. atensi dulu. Oh, Dunia akan game. ngeliat, apa ini? Negara apa nih? Apa isinya gitu. Bener. Dani Beler, Ari Kriting. Bener. Marcel Widianto. Menteri 3 doang tuh. Set gitu. Jadi pertama dalam lu menjalankan negara atensi dulu dapat Los. Wih, tapi lu tuh Jadi salah gini. satu orang yang mau membagi waktu lu untuk mikirin negara lu. Hah? Enggak. Ini gue cerita di sini aja ya. Ini podcast gua kira ada yang mau ngomong begitu. Belum ada kurang eksklusif. Oh, kurang eksklusif. Nanti gue jadi bisa eksklusif only on. Close the door. Oh iya, CTD. Sebenarnya close the door tuh sebenarnya belokin nama gua aja. Close, celos. Jadi celos. Oh my god. Close the door. Bener. Tapi lu kurang selfie telanjang di kolam renang sih. Dia nggak telanjang. Iya, maksudnya atasannya Om Deddy Dia kan. nggak telanjang. Iya, berat atasannya telanjang gitu. Tapi kalau badan gue sekeren dia, gue tiap hari begitu. kan gini ya. Tapi sakti Om Deddy ya. Satu nih, nggak Usia semua orang berapa badannya dia? begitu. Heeh. Kedua, nggak semua orang punya kolam renang. Iya bener. Iya kan? Iya bener. Tapi Om Deddy usia berapa ya? Seumur Desta sih inget gue. Iya berapa? 40-an Masa masih sama belum kayak- bocap. 46 kali. 46. Tapi 46 tuh buat punya badan kayak gitu terbilangnya masih muda apa udah cukup sulit? 49. Udah mau gocap ya? 49 dengan badan kayak gini susah ya kayaknya ya. Susah lah, sekering itu dia berapa fatnya kecil banget itu. Keren, sakti. Lu mau segede gitu juga? Enggak, ngapain? Ya. Terlalu gede Los. Badan terlalu gede, nggak cocok sama gua. Lu tuh kan anak lu cewek nih. Iya. Pas
lagi misal dia udah gede. Heeh. Terus pacarnya datang ke rumah. Oke. Ya gue Ini- bawain ini aja Papa herder. Bintang. Nih gue lepas herder gitu. Gak usah gue latih-latihan. Kan ada inian lain, cara lain. Herder susah ngelatihnya. Ya itu kan yang gue lepas nggak gue latih. makan. Gitu. Tapi lu pas punya anak cewek ya, lu expect gak? Emang pengen anak cewek apa Dari ada awal pengen- gue pengennya cewek gue. Karena? Karena gue nonton Interstellar. Itu kena gue di situ, hati gue sedih lihat hubungan bapak sama anak yang cewek. Ya Allah, thank you. Interstellar itu. Iya, paham gue. Hubungannya tuh kayak gue pas nonton itu kan pas udah 10 tahun. Iya. Lagi perayaan kemarin nonton gue, anjir cewek ini gue. Karena gue juga ada cita-cita astronot, sih sekalian gitu. Hah? Tapi gue pikir ya astronot tuh bohong loh. Masa astronot bohong gimana? Pas gue kecil Maksudnya bohongnya gimana? kayak Pura-pura, itu semua pura-pura. bukan, kalau itu kan kayak Palsu, teori yang konspirasi sekarang. gitu. Kalau sekarang kan Sekarang orang bilang konspirasi. begitu. Dulu lu ngeliat itu bohong gimana? Enggak, emang bener gitu ada roket bisa ke sono gitu loh maksud gua. Lu itu namanya lu kurang percaya dengan sains, Los. Itu ada, manusia ke bulan tuh ada. Kenapa di Indonesia nggak ada NASA-nya? Nasi? Nasi National Antariksa S-nya Space Space. Indonesia. Nasi. oh nasi ya, benar-benar. Enggak Kalau ada di luar NASA. NASA. Di sini nggak ada karena nggak usah sampai sana, mataharinya udah di sini. Gua nih. Matahari deh. Enggak semua tentang lu, Los. Ada mau matahari. Departemen store. Iya tahu. Lu ngomongnya kayak gua nggak pernah ke matahari. Oh, gue kira yang matahari yang lebaran doang. Ya enggak. Gua kan ngefans sama Raffi Ahmad. Era Oh benar, era Kalau Raffi Ahmad tuh- Crazy. anjir crazy. Celana Bobito. Anjir benar. Lu benar. Iya kan? Lu benar. Deket rumah gua ada dulu. Nevada. Kita kayak bahas Ramayana nggak sih ini barusan ya? Iya gitu. Kayaknya bukan deh. Kayak salah inget deh. Kayak salah inget deh. Bukan deh, beda deh. Beda. Iya, kok lu nanya? Lu tuh sebenarnya nggak boleh liat-liat itu. Gue jadi ngamut nanyanya. Ya. Ya udah. Kan gue tipis ini merem gua. Lu nggak tahu. Coba lihat. Ayo Los, apa Los? Kita ngobrol apa ini? Ya enggak, kalau itu pertanyaannya lu pengen anak. Tapi gue nggak mau nanya itu. Ya udah nggak usah. Ya gantilah produser. Enggak kelihatan. Kalau mestinya tuh produser menurut lu skill apa aja yang produser harus punya? Ini. Pertama kan ngatur pertanyaan biar flow-nya enak. Yang kedua tarik piring. Karena takutnya lu bosen dari sini kan. Aduh bosen nih. Terus lu ngeliat di situ dia ada gini-gini tarik piring. Interviewnya Lagi. gimana? Ya itu dilakukan di bawah waktu sedetik. Atau yang lebih singkat tarik perut. Yang ada muka. Yang ada Tapi lu muka. nggak mau stand up spesial? Mau gue. Apa perasaan lu pas udah ngeliat Mens Rea? Dia emang pengen bahas Mensrea tapi nyari bridgingnya. Tapi enggak bridging gua, enggak ada pertanyaan di situ, cuman gua kepo Mens aja. Rea, Karena bagus. pasti Mens Rea ngena bagus. banget di lu kan. Bagus. Bahwa bisa ternyata menembus sejauh itu. Karena gini loh. Netflix number one gitu. Nggak sekedar itu, si hawanya ya, perbincangannya itu sama kayak ketika stand up pertama kali lagi kesini. Di beberapa komik sepakatnya itu. Jadi seakan-akan banyak yang kaget dengan anjir stand up kok kayak gini sih gitu. Ada yang bagian nggak setujunya kayak gitu. Tapi yang bagian sukanya juga banyak banget. Jadi perbincangannya sangat-sangat besar. Sehingga bikin menurut gue marketnya menjangkau market yang sejauh itu. Si Mensrea ini. Karena gue sebenarnya udah agak pesimis gue dengan stand up Los. Baru nih. Iya, gue bilang kan baru dibuka di podcast ini gue bilang. Iya, terus abis itu lu nggak ngomong. Gini, kita tarik ini ya. Stand up kan bukan budaya sini. Dari mana itu? Barat dong, Amerika dong. Iya. Oh, Islam. Mana itu? Dari mana itu? Mancing ya terus. Kan barat. Di bawah sini mungkin diresmikannya after 10 lah, after 2010. Sebelumnya yang kayak gitu udah banyak kayak
Borangan di Sunda itu ngabodor sorangan. Oh. Di panggung ngomong sendiri dan lain-lainnya tuh udah banyak lah. Cuma yang diresmikannya dilembagakan after 2010. Ketika diresmikan kan berarti secara serius tertuang ke masyarakat dong. Cara budayanya beda nih. Dunia timur sama dunia barat. Barat kan untuk konfrontasi langsung, perdebatan ide dan lainnya kan cukup terbiasa. Di sini kan ada rice theory. Rice theory dan wheat theory. Wheat. Ada, lu nggak ngerti. Rice nasi. Wheat gandum. Gandum. Oh. Itu teorinya beda. Gini teorinya. Gandum secara teori itu ya, itu bisa ditanam sendiri sehingga orang-orang lebih individualis. Jadi dia nggak peduli ngomong ke orang lain tuh nggak banyak yang dijaga karena dia tetap bisa memenuhi kehidupannya sendiri selama berpuluh-puluh ratus generasi ke atas sehingga turun-turun genetikanya individualis, pede aja ngomong apapun nggak ada masalah. Rice nasi itu tuh untuk bisa lu tanam lu butuh komunal bareng-bareng karena lu harus garap, bikin irigasi, harus panennya bareng-bareng, ngejaga dari hama banyak. Jadi lu butuh kerjasama. Makanya hal-hal yang terkait akan merusak kerjasama, merusak tatanan, merusak kekompakan sosial itu dihindari. Makanya dari dulu kalau ada orang rese atau apa dalam si rice teori ini itu digeser. Enggak deh. Karena di komunitas rice ini ada hal yang lebih penting daripada bener, yaitu rukun. Damn. Kita yang mana ya? Lu makan nasi apa koko crunch? Gue tanya. Nasi dong. Kita dunia timur umumnya kayak gitu. Sehingga hal yang bener kan di kita ya itu bukan nomor satu. Tapi Nomor apakah satu itu rukun. benar atau salah ya nggak tahu. Bebas-bebas aja toh. Kita juga baik-baik aja selama ini ratusan tahun kan. Hidup dengan cara Mestinya hidup nggak baik. seperti ini. Ya baik-baik aja orang sampai sekarang juga pada punya rumah, pada punya hidup, pengen aja mancing omongan apa itu. Ya baik-baik aja semuanya. Cuma beda ininya, pendekatannya beda gitu. Tapi lu seneng yang begini apa yang wheat teori? Wheat apa wet sih? Gue gak tahu. Wheat ya? Wheat harusnya ya? Bacanya wheat. Wheat. Wheat kan tulisannya. Wheat. Iya. Kira-kira gue bisa gak tembus IELTS 7,5? Ya kenapa nggak mungkin? Ini Itu gue prononsinya salah gue tadi. pronoun sama grammar kan beda. Kalau lu grammarnya apal mati ya bagus lah itu dia. Ya tapi kalau gue tes IELTS terus gue bilang. Jadi lu udah tes apa belum? Belum. Gak jangan kita berdebat. Iya, Gue maksudnya- daftarin aja mau. Iya maksudnya gue nanya kira-kira bisa gak biar gue pede gitu. Tapi menurut gue bisa sih. Enggak lu emang mau Bisa ya? ngapain? Mau akpol? Emang Akmal harus pakai IELTS ya? Gue gak tahu. Di luar negeri Interpol maksud gue. Kalau Interpol lu Ya di kenapa gue daftar Interpol? kalau di Interpol lu mau nangkep orang di Singapura Ah. ngomong Indonesia masa Ya kan bisa pakai Google Translate. Sorry. Who are you? Gitu. Bisa. Kayak di Jepang. Jepang kan pernah gak bisa bahasa Inggris. Gue waktu itu naik ke wahananya kan ada Universal kan. Heeh. Maksud gue kan itu kalau roller coaster kan serem ya. Cuma dia ngomong gak bahasa Inggris kan gue takut gak ngerti apa-apa gue. Coba. Universal pakai bahasa Inggris kali. Di Jepang. Pakai bahasa Jepang dia. Seingat gue Enggak, Jepang. lu nggak lihat. Padahal kalau lu ke pojok layar ada CC, lu pencet keluar dia di bawah. Oh, yang gue pencet atas jadinya ke mute. Coba. Gitu. Apa sih tadi lagi apa sih? Rice and wheat theory. Rice and wheat Tapi gua theory gitu. baru pertama kali nonton langsung lu menjelaskan sesuatu loh. Gue biasanya ngelihat keresahan-keresahan lu di IG. Itu lo gue bilang gue spesial di sini, Las. Oh, lu spesial di sini. Tapi lu menjelaskan Orang Jepang. Orang Jepang. Habis mabuk, dasinya di sini. Kenapa gitu ya? Iya nggak tahu ya. Aneh banget kudu banget di sini ya. Oh iya mungkin pusing kali palanya pusing. Tapi kalau yang pakainya dasi kupu-kupu jadi kayak bayi. Baru lahir. Iya aneh. Gila lu ada aja bahannya dah. Aneh ya. Apa ini kita Stand lagi up apa? spesial, lu mau gak bikin stand up spesial? Gue mau deh. Kapan? Mau. Yang Ntar sendiri. Ntar lu nonton ya. Janji gua. Serius lo. Apa lu mau nyoba stand up Los? Gue disuruh stand up. Nyoba. Wih seru. Banyak Banyak bahan sih. lu pasti. Masa?
Banyak bahan lu pasti. Stand up yang penting cerita aja Los. Gitu ya. Iya gitu aja. Bener itu tinggal cerita doang. Cuma yang ngebedain lucu apa enggak udah itu doang. Kalau nggak lucu ya paling keringet di sini. Lu pernah stand up gak lucu? Pernah lah. Setahu gue ya komik nggak ada yang nggak pernah nggak lucu. Setahu gue. Mungkin ada anomalinya kayak Messi tapi kan Messi juga satu doang di dunia. Setahu gue komik tuh pasti ada nggak lucunya. Karena yang nentuin lucu apa enggak bukan kita doang. Penontonnya. Penonton ada faktornya. Penampil sebelum gua ada faktornya. Oh panas apa belum gitu ya? Iya. Waktu itu gua sempet tampil. Penampil sebelum gua itu dia bikin haru satu studio. Dia nangis-nangis kayaknya cerita kesusahan hidupnya entah keluarganya kayak gimana. Studio nangis itu deres. Oke. Daripada kita berberat hati gini kita sambut penampilan selanjutnya bintang. Lah kan orang lagi sesenggukan. Gue ajak ngomong kan pada keganggu semuanya dong. Kayak, Tapi gak ketawa juga? Enggak lah. Orang lagi pada nangis fokusnya lagi pada beda. Gara-gara itu lu malah stand up? Itu gue. Sampai sekarang? Iya. Ah bohong. Iya bohong lah. Ya lu lagi pertanyaan begitu gimana sih? Cuma itu faktornya bahwa untuk lu bisa perform penampilan lu puas, faktor itu ada banyak banget. Kayak 3 faktor paling penting ketika lu stand up. Penonton. Yang bikin lu pecah. Pertama, penonton. Penontonnya harus apa menurut lu? penontonnya itu siap nonton stand up. Karena ada penonton yang gak siap nonton stand up. Seperti contoh. Seperti rapat tahunan perusahaan yang rugi. Nah, itu lu pernah cerita tuh. Iya kan, ada rapat tahunan perusahaan yang rugi di rundown Ngundang acara lu? dia nge-hire stand up ngapain? Kan orang lagi pada puyeng ditagihin target, diomel-omelin. Nggak kehibur ngeliat ini kan kehibur kalau ngeliat targetnya achieve baru kehibur. Itu. Pertama Yang kedua. Dua venue. Oh, Jelas. venue ngaruh ya? Oh iya dong. Kalau lagi stand up atapnya roboh, gue lari orang. Iya tapi bener kan. Venue kalau outdoor itu sulit. Karena tawa tuh nular. Oh, Ambience nular. Kalau lu outdoor, tawa nih keangkat dikit ke udara lepas. Jadi gak kedengeran orang ketawa. Ketika gak kedengeran orang tuh jadi agak-agak sungkan. Agak-agak ngejaga diri secara psikologis untuk ketawa. Karena jadinya beda sendiri takutnya. Makanya acara stand up biasanya di ruangan atau stadion atau apa gitu. Gila tapi Panji Pragiwaksono di Indonesia Arena sih dahsyat berarti ya? Dahsyat itu. Ada Raffi Ahmad di situ. Oh tapi dibahas-bahas sih Raffi Ahmad sama Bang Panji. Respect. Keren. Berani dia nyebut-nyebut nama orang. Gue bingung gimana cara dia cebok ketika ketemu sama orangnya langsung. Menurut lu? Ya gak tahu. Mungkin dia kalau lihat Raffi Ahmad kayak melipir. Tapi emang dia berani. Berani dia kan orang promo itu. mensnya di sini. Ah. Berani dia. Apa dia bahas apa? Air abis ya? Bis. Mau di sini? Gue gak biasa ngomong banyak Los. Capek gue. Ini gue capek. Demi capek gue. Tapi lu Capek gue. Minum. Gua Minum, ada lagi kasih bang. Minum bang. Gak biasa. jago dia. Tapi dia berani ngomongin semua gitu. Berani Iya, dia. Makanya. Gak tahu. Paling capek waktu itu ngedit tim gua. Oh karena banyak yang diubah-ubah. Ya gue takut aja. Dia mah gak usah dipancing. Ngomong sendiri deh. Ngomong sendiri. Energinya beda bapak-bapak itu deh. Kuat aja ngeladenin orang-orang dia tuh. Dan buat gua jalur yang dia pilih itu emang jalur yang pasti capek. Jadi emang ya orang-orang sekaliber dia yang mampu. Kalau kayak orang-orang gak mau repot dan lainnya Ya gue capek sih deh. gak berani gue. Iya ngapain? Tapi BTW gue pas dia kesini. Gue kasih dia hadiah. Cuman videonya gue gak berani upload. Beyblade juga. Kagak. Gua Yang ini kasih- ditolak sama dia. Kan kita pernah diundang makan sama Prabowo kan. Iya. Ya kan. Iya. Itu pertama kali kita ketemu kan. Betul. Nah, Terus terus kan kan cerita tuh acara lu di Kuis. apain? Nggak usah Kuis. ya? Ini siapa? Iya bener. Terus gue jawab. Yosudarso pak. Ya kan? Betul. Dapat lah gue Yang lu googling dulu kan? Gue gitu. Tahu nggak kenapa gue tau Yosudarso? Rumah gue di Duren Sawit. Hah? Sekolah gue Strada Vanlit. Oke. Gedung serbaguna nama Gedung Yosudarso. Foto Yosudarso gede banget. Oh, pas. Nah, gak googling gue. Oke, bener. Nah, itu jam gue kasih ke dia.
Tapi kan gue gak tahu materi mensreanya dia apa ya. Mm-mm. Dia bilang, dia janji sama gue tuh dia pakai tuh jam. Terus dipakai nggak? Gak tahu sih. Cuma kan tulisannya Prabowo Indonesia Maju. Oh, thank you ya bang ya. Oh tulisannya Prabowo Indonesia Maju. Iya, warna putih G-Shock-nya. Keren. G-Shock. G-Shock? Ini berarti apa namanya? Ngapa? Collab ya Prabowo sama G-Shock. G-Shock. Keren. Orang-orang pada shock tuh. Kayaknya bisa custom dah. Oh bisa custom ya? Jadi kalau bisa sampai collab keren sih. Keren lah. Jadi nyesel gue kasih nih. Ambil aja lagi, tagih aja. Tapi kan dia lagi di Amerika. Ntar lagi dia balik. Jadi seminggu lagi dia balik. Oh lu sering chat-chatan sama dia? Enggak juga. Lu tau dari mana? Megang tiket baliknya? Enggak, ngitung aja, ngitung. Dia kan kesini setiap 3 minggu sekali. Lu mah gak percaya mulu sama gue Los. Tapi lu kalau bikin stand up spesial materinya apa? Gak ada. Itu ya? Ada itu. Oh iya. Gue sebenarnya gini Los. Gue tuh bingung apakah bisa disatuin apa enggak ya. Kayak gini. Gue ngerasa Panji kalau sekarang jadinya bahas kehidupan pribadinya dia atau hal-hal di luar politiknya dia jadi agak aneh. Karena brandingannya kayak bukan itu. Oke. Tapi gue pengen bahas politik juga tapi gue juga pengen bahas yang di luar politik. Jadi bingung apakah bisa dijadikan dalam satu show gitu. Kenapa gak bisa? Iya gue takut Dia soal- tiba-tiba bahas temennya digebukin polisi. Nah, Karena kan itu dikira kaitannya sama Politik. kebijakan publik juga dong, politik dong. Tentang bagaimana peran aparat hukum. Ada di situ dong. Oh iya nyambung ya? Iya. Ah nyambung-nyambungin aja. Lu kan bisa nyambung-nyambungin. Nah, enggak, iya. Apakah baiknya disatuin apa dipisah gitu. Gak usah ribet, bikin aja. Apaan? Sukses digabung, yang nextnya digabung. Gak sukses digabung, nextnya bikin dipisah. Iya kan itu yang sedang saya jelaskan di sini mas. Iya tapi gak usah bingung. Ngapain bingung? Enggak, gue nggak bingung. Tadi lu bilang bingung digabung apa dipisah. Ya itu kan bisa diedit. Tahun ini nih lu bikin special show. Kayaknya deh tahun ini gue pengen. Apa judulnya? Iya kasih tahu lah. Oh, aja. nih, di sini. Di sini. KTM, KTM. Kak. kotak tisu merah. Wih. Ah ini dong. Tapi konsepnya Sal Priadi buat albumnya bagus. Yang apa? Spidol, pen dan marker. Jadi dia katanya ngelihat kayak tempat spidol, tempat pulpen, udah sama dia dijadiin nama album katanya. Jadi kayak gitu, gue pengen yang gue lihat aja gitu. Jangan kotak tisu merah. Lah. Enggak, belum kebayang nama show-nya apa. Kan biasanya itu tuh tergambar dari isi show-nya apa. Apa? Nah kan belum ada bayangan mau ngomongin apa. Apa ya? SPBU. Apa tuh? Special Show S. Panjang banget. Special show. Satu aja. S-nya SP apa? spesial. Oke. SP. Spesial. B-nya bintang. Oke. U-nya untukmu. Special show bintang untukmu. SPBU swasta. Swastanya Nambah lagi lu sendiri swasta. Udah bener tadi SPBU. Coba gue belum kebayang mau bikin apa. tapi tahun ini. Tahun ini bayangan gue tahun Di ini. mana? Venue dream venue-nya. Enggak, gue nggak mau yang gede-gede gue. Satu belum tentu laku. Jah, kok lu gak pede? Enggak, kaitannya sama ini nih menarik nih. Lu males promoin special show sendiri ya? Lu kan orangnya mau lu. Upload kalau lu mau upload. Itu kadang gue gimana sih cara ngebenerin nih biar mau gitu ngupload show sendiri. Itu gue masih problem tuh. Enggak, lu mah karena kegantengan aja, so ganteng. Iya, itu kayaknya seganteng ya. Iya. Jadi gue pengennya jangan yang gede-gede lah, yang penting cukup, yang penting enak. Kayak Radit tuh dia maunya maksimal 500. Lu? Gua ya 15. 2000. Ya 15.
Di kantor 500 lu ya, aja. 500 juga bagus 500. Lu gini bawa bahan ke rumah Eriko 5 ada 15. Ke depan. 15 ya 15 gitu. 500 lah. 500. Tapi mungkin Tiketnya mahal. berapa show gitu. Berapa kali show kan kayak Bang Radit gitu juga. Iya, tapi kan ada puncaknya. Puncaknya berapa Bang Radit? Lu Tetap aja 500. Lu lah ada puncaknya sayang. Lah, ngapain ada puncak? Orang udah ada puncak Bogor. Repot amat gue bikin lagi. Jadi ada di Alsut puncak lagi. Ada botol kecap gede. Dari dulu sedap ya? Gak ada yang beli tuh yang lain? Emang iya? Tulisannya sih sedap. Wih mikir keras tuh. Gua Tapi lu bisa main alat musik? bisa gua. Iya gue tahu sih. Kan Eka Gustiwana. Tau gitu gue nanya ngapain stand up ya? Nanyain Virginius gue dari tadi. Maraton 3 kapan bang? Bukan, beda. Gue buta nada los. Ih sama sama gue. Serius lo? Iya. Lu nyanyi gak bisa sama sekali? Gak bisa. Denger lagu tuh ya udah gitu aja. Iya. Tapi lu punya lagu kesukaan gak? Pasti yang relate ya? Lu? Iya, kata-katanya harus aneh gua. Baru gua Lah suka. kata-katanya harus aneh. Lu setel kipas angin kesedot sampah. Ya kipas angin kesedot sampah Itu. Ada yang baru namanya mata roda. Mata roda kesedot kipas angin. Dream Kayak Opener Show ada? Nggak ada gua. Oh lu dari awal sampai akhir lu? Udah gua aja. Nggak dream kayak udah teman-teman aja. Jadi kayak show-nya berasa nongkrong gitu. Karena backstage-nya udah kenal semuanya. Tapi ini lu kenapa beli baju ini menurut lu? Dibeliin bini. Pasti dia karena inget Kembang Kol. Enggak, lu sebenarnya enggak kembang kol itu mah. Gede-gedein zebra. Iya. Zebra mah kalau habis dikerok merah. Yang berubah berarti hitamnya apa putihnya? Menurut lu? Hitamnya. Karena kalau putihnya jadi AC Milan deh. Merah hitam, jadi merah hitam los. Oh iya, kalau Iya putih dong. merah Erspo tulisannya. Erspo kalau enggak Madura. Madura. Dari nanti. Lu ada tim kesukaan gak sih? Tim bola. Heeh. Milan. Hah? Milan. Tapi Karena siapa? Kakak. Shevchenko. Beuh. Tapi gue berhenti di 2010. Abis itu udah gak nonton lagi. Itu karena bosen juga kayak nungguin bola tuh bosen. Tapi Piala Dunia, Liga Champions Istanbul sama Liga Champions Istanbul. Oh, 2002. Ya, Istanbul. Istanbul 2005. Liverpool membalikan keadaan dari kalah 3-0 jadi 3-3 terus kalah di Lawan penalti. Arsenal ya? Lawan Milan dong. Oh, lawan Milan. Bolanya Shevchenko di penalti terakhir kena kakinya Dudek. Aku bilang AC Milan tuh hanya Sebelum main bintang. sinetron itu. Hah? Dudek Ya? Herlino. Sebelum megang roti. Lu lihat gak sih kalau di depan roti dia lagi ngubek-ngubek undian umroh? Apaan anjir siapa? Dude Herlino. Kok di depan roti seakan-akan di tiap TV roti ada. roti. Oh, dia enggak, gua nggak ngubek-ngubek. Ini dia yang menang umroh bersama roti gitu. tahu. Di tiap roti ada deh. Oh, videonya enggak gua enggak Tapi roti pakai es krim adalah dessert terenak. Gue belum pernah. Cobain lah gimana Ada sih? es krimnya di situ dia. Bisa, iya, ada. Oh, Es krimnya yang campur, yang coklat sama yang putih. dicocol. Enggak, di dalamnya jadi kayak burger es krim gitu. Ngilu dong ngegigit itu mah. Karena langsung lu gigit es krim kan berarti. Pakai ses. Merek semua. Nyut. Iya, iklan. Gitu iklannya. Gitu. Tahu Pak, nih stand up special tahun ini. Kalau lu disuruh ngebayangin masa tua lu kebayang gak? Kenapa harus ada stand up-nya tadi? Seakan-akan bridging tapi kok gue pikir-pikir nyambungnya di mana ini? Ya kan Ini nyambungnya di gue mana mau nanya, ini? lu tuh ngebayangin kayak tahun ini Iya. stand up spesial gitu. Yap. Kayak masa tua lu tuh lu mau apa masih Masa tua gue ya? Belum ya, gue belum kebayang lagi. Salah ya gue hidup ya, kayak belum bayangin masa tua. Gak juga sih sebenarnya. Lu emang udah? Gue juga kalau gue maunya antar jemput anak gue pakai Anak gue juga kacamata sekalian hitam. dong.
Kalau di Bekasi guys, sama-sama di Bekasi boleh. Anak lu mau sekolah di Penabur. Ya akan bisa lewat tol ke Alsut. Ntar gue yang ngingetin Tupperware udah dibawa belum. Kan lu kalau nganter jemput anak lu gak tua-tua banget loh. 10 tahun lagi juga lu udah bisa pakai begitu. Yang lu bahas ini tua semana. Gue tadi bayangin. Tapi gue kayaknya sampai 60 gue masih kerja kayaknya. Sama gue juga. Kerja apa lu? Adalah banyak. Tapi stand up comedian itu cita-cita lo bukan? Bukan lagi. Cita-cita lu astronot ya tadi. Iya astronot. Pilot. Gue dulu pengen jadi pilot juga. Karena rumah gue kan dekat bandara loh. Jadi kayak enak aja kerja deket gitu di rumah. Kalau ditugasinnya di... Oh lu dekat Soekarno-Hatta ya? Iya. Kalau ke Halim jauh. Iya. Iya juga sih ya. Kok gak nyampe situ gue. Gak, gue pengen jadi pilot kan. Dulu logik gue sopir angkot aja duitnya banyak. Karena megang duit Gini, terus. prek. Oh gue bayangin pilot berarti mangku duit gede banget. Gue bayanginnya gitu loh. Coba bayangin Dikolekin gitu. ya, sama kernet. Gitu. Anjing kernetnya kuat pak. Tapi bener gue dulu pengen jadi pilot. Gara-gara itu terus enggak deh ternyata. Karena kan sekolahnya harus tinggi. Harus ada sekolah khususnya. Mahal banget sih. Temen gue gak ada yang jadi pilot yang angkatan gue. Dan 5 tahun ke bawahnya gak ada yang jadi pilot. Karena Kenapa ya? COVID. Oh iya bener. Lulus COVID. Jadi maskapai udah gak ada yang nerima. Oke. Untung lo jadi stand up comedian. Iya. Kalau jadi pilot. Nggak diterima gue. Sorry bang tutup. Bandara ditutup. Kalau mau nih jadi seperti travel. Jakarta Bandung. Jakarta Holiday. Iya. Kalau nggak Baraya. Lu dulu pernah di Bandung ya? Bandung gue. Apa hal favorit lu di Bandung? Bubur bejo. Ya, bubur bejo, gak tahu gue. Nah ada di Kosambi enak banget itu. Bubur Kosambi itu mah. Lah kan itu makanya ada bejo. Lah, bubur Orangnya Kosambi. namanya bejo. Anjir. Loh, lu nggak tahu kan? Ya gak tahu lah bubur bejo. Itu. Bubur Kosambi. Tapi lu pernah makan situ? Iya, tapi pulang-pulang sakit perut gue. Kenapa? Garpunya ketelan. Masa sakit perut terus itu enak banget Los. Gue sering makan di situ Los. Aman enak. Malam-malam kan? Itu subuh-subuh kan? Iya subuh-subuh. Itu kejadian-kejadian lucu tuh biasanya. Bubur Kosambi. tuh, Iya. Subuh-subuh kejadian. Orang ngejeblak makan bubur. Betul. Pada buyang. Gue pernah di bubur Kosambi ngelihat orang mesen bubur sama ceker doang. Tapi dia makan bubur pakai tangan. Jijik banget itu gue. Maksudnya gimana? Jadi kan bubur. Bubur sama ceker. Iya, dia makan gitu. Dia makan pakai tangan dia apa tangan ceker? Sendok itu. Enggak pakai tangan dia. Nah, kok pakai tangan sih? Ya nggak tahu lu tanya orangnya lah. Oh, ya udah lah. Namanya subuh, orang subuh. Kadang kocak-kocak orang subuh tuh. Tapi kok lu makannya bubur Kosambi sih? Karena tongkrongan dekat situ, Mas. Dulu tempat open mic itu masih menjangkau lah ke Kosambi tuh. Masih 20 menit, 30 menit gue tuh. Jadi kalau baliknya jam 2 jam 3 udah kita ke situ deh gitu nyari makanan enak. Di situ. Sama bini lu? Kok sama bini gua? Gua dulu berkomunitas di Bandung. Gue stand up Indo Bandung. Ngomong Sunda ya nak. Ya, di dia hayu. Hayu orang lah KDM aing. Masa sih? Kenapa pakai singlet terus, Pak? Kan Tapi itu saking gerahnya kali dia. Sebenarnya itu pengen telanjang. lah gua kira dada itu gua feeling kira emang pengen kayak Freddie Mercury. Enggak itu bukan emang lagi ini acara. Gerah gak sih? Gerah. Tapi Kayak pilihan outfit aja gak sih? enggak tapi nyambung semuanya loh sekutang mencelana panjang. Lah Freddie Mercury itu. Kan kalau celana pendek aurat, Bang. Iya, cuma kan bisa lu pakai celana John Lah, Cena 3/4. Justru kalau dia pakai kutang sama celana pendek dikira mau nyari bubur. dulu tuh itu. Apa? Gue sering makan. Aduh, lu kelingking gua. Kenapa sih lu? Kelingking gua nyangkut. Lu gak pernah kelingking lu nyangkut ya? Enggak pernah. Anjing kuat berarti kelingking lu. Tembus semuanya. Nabrak apa juga tembus, lolos. Oke, kalau misalkan gua nanya ada 5 kata yang mendeskripsikan bintang Emon. Nggak bisa gue jawab. 1, Kan gue bilang gue nggak bisa jawab.
Kok bisa satu? Gue belum bisa jawab. Gue nggak bisa. Karena gue ngerasa gue belum kenal diri gue Los. Anjir, kok dalam banget sih? Iya maksudnya. Gak semua orang kenal dirinya cuy. Pas. Sosokan deh begini-begini ngapain sih ya. Karena aku tinggal jawab aja tadi ngasal gitu kan ya. Enggak, tapi lu akhirnya journaling gak? Journaling gak? Asik. Terus journalingnya isinya masih ini materi stand up doang, enggak kan? Masih Yang gue kirim itu videonya iya gue udah tonton. ngebantu gak? Ngebantu di bagian ini. Grateful. Ada di situ kan di fase 5-nya. Nah. Sama ini perencanaan yang jauh. Ada tuh. Ada itu Salah satunya kepake. stand up spesial. Iya, makanya di situ. Gue hitung di situ, oh stand up bisa masuk di sini nih gitu. Masih overthinking gak? Masih gue. Setiap hari tapi lu udah coba. Tapi udah iya berkurang gara-gara journaling itu. Puji Dan Tuhan. gue nggak tahu dari situ apa bukan. Pokoknya ada yang ini kuncian jurnal. Kok jurnalis? Apa ya nulis tadi? Harusnya journaling. Journaling? Kuncian journaling gue jadinya hal-hal yang gue takutin itu ketika ditulis di situ jadinya kecil. Ya bener kan, jadi kelihatan di atas kertas kan? Bener anjir gini doang ternyata Iya, gitu. jadi karena jadi lu bisa baca. Bener. Kalau di sini kan dia muter-muter. Wah kan. itu Pas di bener, sini ngeganggu terus banget. oh, lu lihat. Oh ini doang ya udah ini begini aja, ini begini aja. Itu Puji kepake Tuhan. banget. Itu kuncian Tapi itu. hobi lu belum ketemu. Hobi belum ketemu gua. Bahkan gua pun baru tahu. Ya ini pun nggak tahu ya apa emang harus punya hobi apa enggak. Tapi kan menurut lu better punya hobi kan? Better karena hobi tuh pasti ngebantu lu buat gua nih 2025 gua ngerasanya gua kayak capek banget mikir terus kayak semuanya cepet gitu. Tahun 2026 ini gua salah satu resolusi gua adalah gua mau punya pocket buat hobi gua supaya gua bisa lebih slow gitu. Ada hal-hal, ada waktu-waktu yang memang gua buat ngelupain waktu. Lu kan susah soalnya gak suka main game juga kan? Enggak gua bingung gua makanya. Karena kalau game memang lebih membosankan. Kalau game kan soalnya kayak ada mekaniknya lah gitu. Lu tahu kalau main bola begini, kalau Iya, main iya, gini-gini iya. gitu. Berpola gitu. Iya. Hobi gak berpola. Lu gak tahu hari ini dapat apa. Apalagi hobi yang berkomunitas lebih seru lagi. Oh iya karena ketemu orang ya. Iya. Bener. Lu ada resolusi tahun ini? Ada. Apa? Gak boleh dikasih tahu. Enggak. Lu musnahkan ras mana kalau kata gitu. Kayak mau genos. Lu Oh, ada resolusi. generasi tadi nggak boleh ya? Hah? Ya gak boleh lah. Siapa? Agama mana yang boleh genos lu gila? Enggak, maksudnya di YouTube nyebut genosida itu nggak boleh ya? Video lu jadi ke band gitu ya? Bisa jadi. Gak tahu ya. Oh, ya tinggal di edit. Jadinya apa? Genosidu. Iya mungkin. Itu. Tapi Dunia kita saat ini Los penuh dengan genosida yang kita harus perhatikan. Lu jangan nggak tapi kita upload ini menjadi arsip pribadi aja nih ntar kita nonton ya. Ini. Kalau disambungin, kalau gua nggak waro takut nggak ini menghormati gitu karena lu sedih. udah. Ya, Iya. stop. Udah. Nah, iya. Jadi lu kalau disuruh deskripsiin lu dengan 5 kata nggak bisa. Maksudnya susah itu satu deh. Satu ya. Iya. Bingung. Terus 2 tanggung jawab. Gue ngerasa hidup gue sampai saat ini tuh pegangannya tanggung jawab. Makanya lu tetap bertahan hidup Iya. karena tanggung jawab. Karena gue terbiasa yaudah ngurusin sesuatu tanggung jawab gitu. Terus yang ketiga. Wah bingung gue. Balik ke Bantu satu. deh, bantu menurut lu. 3 kata ketiga. Gue soalnya beneran gak tahu. Gue masih nanyain temen gue, masih nanyain bini gue bahkan. Bini lu jawabnya apa? Kata dia gue tuh dia nyebutnya simplicity. Simplicity. Itu mungkin karena temen gue Rebrata sering nyebut simplicity, tapi gue tuh menggampangkan sesuatu tapi dapat solusinya akhirnya.
Oke. Jadi dia malas sendiri. Itu cerdas namanya lah. Cerdas itu. Iyalah cerdas. Ya, iya pokoknya bahasa dia gitu, simplicity. Gue baru nanya kemarin. Dia yang ketiga berarti. Keempat, kecil kali ya. Gue nggak tahu. Gue ngerasa lebih nyaman kecil deh. Gue nggak tahu. Sama hal-hal yang besar kayak Takut apa? nggak terbiasa aja. Makanya mungkin lingkar pertemanan gue juga nggak seluas itu. Hal-hal yang gue cobain juga nggak seluas itu kali ya. Gue ngerasa nyaman dengan ya udah segini aja nggak usah. Oh lu gak suka explore aja. Belum. Belum kali ya. Belum, Pengen gue explore terus. Yang kelima tuh bingung. Dibuka dan ditutup dengan bingung. Oh itulah. Karena gue benar-benar masih mencari jati diri gue apa ya. Gue baru kemarin pas golf, beres golf tuh ngobrol sama teman gue yang golf itu. Dia nanya tujuan hidup lo apa Tang? Nggak tahu gue juga. Belum tahu. Gue ngobrol sama lu waktu itu lu bilang why lu apa dalam hidup? Udah ketemu dong. Belum. Why apaan? Why kambas? Ya, Wai Kambas, penangkaran. Gue Gua aja. belum tahu gue. Makanya gue salut sama orang-orang yang hidup tuh udah punya tujuan, udah punya ketemu hidupnya untuk apa kayak lu why-nya. Gue masih mencari, gue tuh masih bingung. Tapi seru sih, justru lu ngomong ini di podcast jadi banyak orang juga yang punya pengalaman yang sama bisa ngikutin lu gitu. Karena pasti in the end of the day gitu ya. Pasti lu ketemu. Pasti tuh. Pastilah. Gak mungkin orang mati tanpa dia menemukan tujuan hidupnya. Ada hukumnya bagi yang mencari akan mendapatkan. Pasti. Lu percaya nggak Luffy bakal dapat One Piece tuh? Udah 1000 episode. Percaya lah orang. Sama kayak tukang bubur, akhirnya ada si naik hajinya kan? Iya ada. Iya, sama lu juga. Cuma tukang bubur dekat rumah gue kagak. Enggak, emang udah meninggal dia. Sakit kuning. Makanya salah satu goals gue tahun ini gue pengen ketemu banyak orang. Barangkali dari ketemu sama orang kayak ngaca gitu. Dapat masukan, dapat penilaian dari orang tentang gue. Jadi gue hubungin semuanya jadi puzzle. Oh kayak gini kali ya gue gitu. Tapi nyarinya tuh bisa sendiri. Kalau lu Nah itu juga goals gue tahun ini. Gue gak mau ketemu siapa-siapa tuh. Jadi Tapi lu pasti Gua dapet bingung. sih. Mudah-mudahan lu, ya. lu pasti dapet. Mudah-mudahan ya. Dan menurut gua lu udah jalan tepat. Lu nanti kan lama-lama self awareness lu makin tajam. Yang mana oh ini ternyata judging gue tentang diri gue yang ini tuh bener gitu. Karena kan orang punya hipotesanya masing-masing tentang karakter dirinya. Iya. Dan belum tentu bener. Tapi nanti akhirnya lu tahu yang mana yang bener gitu. Betul. Ya mudah-mudahan ketemu lah ya. Pasti. Mudah-mudahan. Iya coba lebih mesra sama diri lu sendiri, hobi gitu. Ngoprek-ngoprek Mio Karbu. Ade lu. Iya. Kan berkah juga. Bener. Berkah juga. Adek gue mio karbunya pegangan belakangnya sampai letoy. Karena lu pegang. Kuat banget lu ya. Udah tepuk itunya. Letoy bang. Jadi kan ada bersihnya. Letoy. Kayaknya udah dijual loh. Letoy di solder. Letoy. Masih bisa letoy. Gak percaya lo. Motor bapak gue gigi 1 sampai 4 semuanya gigi 1. Apa Vega? Revo. Ini salah satu motornya. Dia Oh, banyak Revo. motornya dia. Revo list merah, list biru. List tuh apa? Ada kan logo Revonya ada list yang merah, ada list yang biru. Oh yang merah. Ih, keren. Merah. Pas lagi prime-prime itu Revo 2011. Sekitaran itu kayaknya. Iya, Sekitaran list ini. merah. Kok gue kayak ini sales motor ya? Bener. Kayak punya leasing ya? Iya lu kayak punya leasing deh. Mau nyari apa? Honda Beat. Ada, bit berapa? Beat 2006. 2006 udah ada bit emang. Nuvo ada. Speci. Ya, baru Speci. Emang iya? Speci, Hayate, sangkatan tuh. Oh. Ada gak sih yang ngerti ini ya penonton? Speci, Hayate. Lu cocok berarti lu punya ini cocok. Karena gue tinggal di Duren Sawit kan. Oh yang motor semua di situ. Iya. Baik hati gue. Oh iya benar. Banyak tuh. Iya. Tiap Banyak jajan beli banyak yang baik di situ enggak ya? Enggak sih. Udah enggak ya?
Bego Kalimalang. Dulu Kalimalang gelap sebelum ada tolnya. Oh. Jadi orang ke situ pada pakai senter yang di sini. Anjir si gundul ya. Kan terangan lampu motor kali lebih gede. Kenapa Iya, di sini? kan jaga-jaga. Iya. Cuma udah nggak dipakai lagi karena capek. Soalnya kalau ngobrol sama temen jadi silo. Nengok juga gitu. Anjir kayak nyari Gitu. keong tutut. Yang tuh benar. Ya, Jadi pokoknya- gitu loh namanya kehidupan ya. Tapi gue happy lah, lu sekarang udah mulai journaling, lu sekarang udah mulai bener-bener mencari gitu. Tapi lu sekarang beneran keluar ketemu orang. Gue paksain. Gak apa-apa, bagus. Gue paksain. Capek ketemu orang sebenarnya. Kayak gini nih, balik dari Iya. sini. Gue besokannya nggak mau ngapa-ngapain dulu gue. Ya gak apa-apa. Yang penting kan berkegiatan. Ya hari ininya gitu ya. Iya, 2 lu podcast. Gila. Nahan emosi. Karena Gak dikasih makan. dikasih kue apem. Lu jangan lupa kue apem ada. Enggak, maksudnya dia kue apem doang. Dari semua kue basah yang diambil kue apem 30. Kan harganya sama semua. Ada lapis, ada pastel. Siapa tahu kue apemnya numpuk. Kata yang jual, bang ambilin dah. 30-15 ribu. Murah dapat jadinya. Jadi kue apem. Baik lah. Ya nggak apa-apa udah. Tipsnya lu kalau ke pasar kue belinya jam 7 pagi. Ya udah telat dong kuenya. Karena jadi murah karena udah sisa-sisaan kan. Iya loh situ dia. Karena dia kalau nggak laku justru dibuang di situ banyak. Tapi lu kalau kue pasar, ya jadi nanya kue pasar. Kesukaan lu apa? 1, 2, 3. Kue Iya! Ya! Ya! Oh, kue itu Iya. paling bener tuh. Ini namanya pria punya selera. Iya selera bener. Kue Itu tetkul. dia. Crispy-nya itu wih mantap. Iya, apalagi kalau baru matang ya. Benar. Iya. Saya Side dish-nya kue katanya- laba-laba. Syuting Marvel bopak kan dan karena diambilin. Thanos juga gak bunuh dia karena gak tega. Iya, aduh Iya, kasihan. anjir, makanan gua kemarin. Bener, aduh. Mana tetenya enak ya Thanos. Oke, penutup terakhir. Oke, Kita ngobrol udah panjang nih. panjang. Gua gak percaya sih sebenarnya. Capek. Lu gue kan bikin podcast kan di YouTube kan. Iya. Yang belum naik itu kita kan. Katanya gue di blok. Oh iya, lu di blog deh. Gue awal-awal bikin program podcast. Pas sudah syuting, kata tim gue, lu bener bang mau lanjutin podcast lagi. Lah emang apa? Tadi di tengah-tengah lu bengong. ada tamu nih. Ngobrol terus gue bengong gitu. Terus gue gak kuat lo harus ngomong. Enggak, mungkin lu Capek. coba latihan keliling podcast dulu. Aja. Iya kali ya. Iya. Sebenarnya ada kontradiktif, orang lu biasa ngomong di depan orang banyak. Terus masa lu one on one lu. Wih, gue ngerasa gue salah pilihan karir gue Los. Lu ngomong gitu juga kemarin. Lah iya berarti bener kan? Tapi lu sukses. Iya enggak. Gue bisa bukan berarti gue suka. Orang video lu aja sendiri kadang ya Ih. ngomel apalah. Kayak ini basket siapa? Jokik. Nikola Jokic. Nih, Oh gitu, Jokic. abis menang pulang. Kayak gitu ya udah kerja Bukan berarti dia aja. gak suka main basket. Ada. Ya, tapi dia emang- ngomong pakai bahasa Serbia. Gua gak suka basket sebenarnya. Suka basket. Gua gak suka basket. Gua mau ngurusin kuda gua di rumah. Ada kan? Iya. Iya. Udah dia kuda kan? Iya, bener. Ada yang balap Mau kuda trik. pakai kuda lumping. Lari jadi mau lari. Tapi jujur. Pertanyaan gua. Hah. Lu pernah nonton kuda lumping langsung gak? Pernah. Gue juga pernah. Dulu lu percaya gak? Dulu gue percaya. Karena ada anak kecil, dia diikat kayak pocong gitu, terus dicambuk. Hah? Cetak kata gue. Wah ini Oh berat. depannya gini lu. At least gue kalau nggak ketemu orang, sel baterainya nggak habis. Cetak. Gitu gak? Kan. Dia anak kecil dibungkus pakai pocong itu kan, terus dicambuk. Cetak. Sakti kata gue. Pas dibuka emang merah-merah. Iya anjir. Ngeri sih. Salah, jangan. Tapi banyak hal-hal yang dulu gue percaya ternyata enggak. Ini ada Contoh. nih. Lu pasar malam, di pasar malam.
ada ini orang bawa-bawa. Menurut gue dia bawa-bawa namanya. Gue nggak tahu benar apa enggak, tapi dia bawa-bawa. Dia bilang, "Bawa Bapak, Ibu-ibu." Dia pakai yang ikutan di sini. Sambil duduk. Make Agnes Mo. Make Agnes Mo. Bapak-bapak, cinta ini tidak ada logika ya. Bapak, Ibu-ibu. Dia bilang, "Ini saya punya minyak ajaib, minyak hebat dari Borneo. Bapak Ibu ini buat apapun bisa. Bapak luka diolesin gini langsung kering, gak dipakai, disimpan 2 hari, Bapak naik jabatan." Kata gue sakti juga nih. Anjir. Bilangin gitu. Bapak Ibu kalau nggak percaya ini lihat ini minyak bukan sembarang minyak. Dia masukin dia ngeluarin ember. Dimasukin lah daun-daun banyak set. Diaduk-aduk. Jadi duit kan. Pus. Anjir, Kanjeng Dimas. Iya kayak gitu. Berubah jadi duit, kaget itu semuanya Pak. Gue nonton sama bapak gue kan. Kata gue, wah anjir itu keren banget Pak. Gue ngeliat bapak gue cuma sihir itu tau. Bapak lu percaya juga. Terus kata bapak gue, ini kata bapak guanya ya, gue gak tahu sebenarnya kayak gimana. Cuma bapak gue mutusin kayak gitu. Kata dia, sihir itu tau. Kamu baca Qul Huwallah 3 kali. Itu langsung gak kelihatan. Gue baca tuh sampai 3 kali. Masih sama tuh kan. Kurang kali ya. 4 kali sampai 7 kali masih sama. Gue liat bapak gue udah pergi. Kayaknya udah coba banyak. Keren banget Cok. Ya kan sebenarnya itu trik kan. Trik sulap dong kalau sekarang kita lihat kan. Bener. Si daunnya ditukar jadi uang gitu. Nah kalau gue ngundang pesulap merah ke sini, lu mau bareng gak suruh dia ungkap itu? Kita kumpulin triknya, jangan itu doang. Kalau yang itu mah bayangan gue ya kayaknya embernya itu dia bisa muter bawahnya gitu loh. Jadi nangkep nggak lo? Iya. Ember segini. Dasarnya dia segini, yang Nah, aktualnya tuh di sini. Jadi pas lu diputer, coba pikirkan secara logika. coba. putar. Jadi duit enggak? Woi, jangan itu jangan. Kalau udah mau kebaca tuh. Pikirkan secara logika. Jangan itu jangan. Bukan begitu. Coba. Pikirkan secara logika. Oh begitu ya. Itu kalau udah kebaca tuh. Kalau udah Gak usah itu. Ayo. Itu. Gitu. Itu dulu tuh di situ. Ya. Tapi gue happy lah ketemu lagi. Gue happy. Thank you, Ketemu lu Sales. hari ini bersemangat. Minta makan. Bener. Thank you udah diajakin makan mie. Enak banget. Iya. Mie Bangka 88. Kalian semua yang di Galaksi makan Mie Bangka 88. Mie Bangka Sebelah 88. Teh Ana Sunda Bakakak itu. Kalau kalian mau ngerasain makanan-makanan artis-artis lagi syuting film. Nah situ sebelahnya ada Mie Bangka 88. Benar. Terus sebelahnya ada somai juga. Enak gak? Enak, somai enak. Kalau habisin. Kan dibawa. Abis ini dimakan. Oh, Gak boleh gitu nyisain makanan gak boleh loh. Harus dibawa. Karena apa? Makanya dibawa. Karena itu jadinya mubazir. Itu gak boleh. Hukumnya? Hukumnya dosa. Yang kayak gitu. Yang tadi hampir ketinggalan sih. Untung lo ingetin. Kan lu ini lupa. Ini orang Iya. lupa. Bener. Ini orang lupa tadi. Gitu. Oh lupa Deh. suka gini ya? Beda gitu banget. Terakhir nih, di setiap podcast gua, Apalagi? epilognya selalu di setiap podcast Impact Driven Legacy. Mungkin nanti Impact Driven Legacy bukan gua hostnya. Mungkin anak gua. Apa pesan yang lu mau sampaikan kepada bintang Emon 5 tahun lagi? Oh di situ. Iya. Gini biasanya pada gimana nih? Biasanya pada serius. Banyak kan serius. Tadi muka yang tadi. Muka Mana? genosidu. Genosidu. Bintang 5 tahun lagi. Semoga udah banyak yang berbeda dari hari ini. Kalaupun belum juga ya waktu lu masih banyak, santai aja. Terus kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kurang duit, minjam sama Selos. Banyak deh, duitnya banyak deh, duitnya banyak. Nah itu aja. Yeah. Itu dia bintang Emon everybody. Thank you banget lu udah datang, udah sharing. Menurut gue lu adalah orang yang jujur. Nih 5 kata tentang gue daripada lu ya. Kita dari tadi podcast banyak bohongnya Los. Kan itu for entertainment purposes. Lu jujur, lu kritis.
Amit anjing. Pemikiran lu kritis, lu cerdas. Terus menurut gua lu lebih ke lu rasa lu mau nikmatin hidup lu aja sih, cuman lu bingung karena nggak ada referensi nikmatin hidup dulu. Mungkin. Cuman lu happy sharing-sharing lu pas dulu nyolong apel kuburan Cina. Lu mau ulang kan tapi lu udah gede kan. Iya benar. Itu referensi lu zaman dulu, cuman karena nggak ada referensi aja. Terus yang kelima menurut gua ya memang lu orang yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya lu nggak bingung. Kok bisa? Gue nggak bingung, jelas gue bingung. Enggak, lu nggak bingung. Udah tadi udah terakhir. Kurang Tadi referensi udah aja. Kurang referensi ya. Iya. Oke deh. Thank you semuanya. Semangat. Sampai jumpa Jangan lagi di Impact Driven Legacy. Yes. Tapi jujur ya, gue pengen buat podcast sama Ahok, gimana caranya? Ya. Ya Panggil aja. Lu orangnya. Lu ngomongnya harus kayak dia juga. Lu mau nanti coba gue bilangin ke dia. Ya, tunggu renov dulu dah, ntar gue panggil. Iya, masa aku kesusuban di sini jangan. Maaf ya, Jangan. ini benar-benar paling parah sih. Studio gue gak nyangka bisa kayak gini. Tapi ini studio udah cuan dari jauh-jauh hari. Ini alhamdulillah udah balik modal, udah bisa menghidupi banyak orang di sini, membawa kebahagiaan buat yang lain-lain. Udah tutup. Orang udah diginiin masih susah sih. Sekarang jadi balik lagi, balik lagi nih. Komen dan subscribe. Balik Stay lagi safe, nih. healthy, tetap sehat dan tetap waras. See you guys on the next video. Bye. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.